memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat berupa kesehatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa jumpa lagi seperti biasa. Tentu tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa supaya anak bangsa ini tidak tersesat di dalam menapaki kehidupannya sebagai insan yang beragama. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus Rasul untuk seluruh alam semesta, yang telah mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang muslim yang baik, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas ritual ini dengan terpimpin berdasarkan dengan as-sunnah yang diajarkan oleh beliau kepada kita umat Islam melalui Al-Quran yang kemudian dijabarkan oleh Rasulullah, sehingga penjabaran itu disebutlah dengan hal yang disunnahkan, di mana ketika kita berpegang kepada dua hal ini, Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah hidup kita akan menjadi terang, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Sahabat dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah, kita live-kan YouTube dulu ya. Alhamdulillah sudah live. Kita santer mendengar dan menyaksikan belakangan ini adanya keguncangan dahsyat yang terjadi di antara para pendeta, para pastor dan para apologet Kristen, yang mana mereka sedang memperbincangkan materi hangat yang sangat-sangat fundamental di dalam kehidupan mereka sebagai seorang Kristiani. Mereka bingung menentukan sikap dikarenakan mungkin mereka melihat kenyataan yang ada, bahwasanya apa yang mereka yakini selama ini kelihatannya terjebak di antara kenyataan yang tertuang di dalam kitab mereka dengan ilusi yang selama ini mereka gaungkan, adanya Tuhan turun ke bumi, jadi manusia, dibunuh manusia. Hari ini kembali kita ingin menyuarakan, ketika kita diajak untuk menjadi murid dari sosok yang keluar dari kubur pada hari ketiga, mereka harus mempertanggungjawabkan produk mereka ini. Siapa dia yang diutus melalui perut bumi, keluar dari perut bumi? Karena kalau itu dikatakan Yesus, atau dalam pandangan Islam Nabi Isa alaihissalam, sebelum terjadinya tragedi salib, beliau Nabi Isa alaihissalam, bahkan Yesus sekalipun, tidaklah menghantarkan pengikutnya pada zamannya menjadi seperti yang sekarang ini yang mengaku-ngaku sebagai pengikutnya. Pada masa beliau hidup mengajarkan hikmat Injil kepada murid-muridnya, tidak ada mereka makan babi,
Tidak ada mereka beribadah hari Minggu. Tidak ada mereka tidak bersunat. Mereka tidak menyembah kepada sosok makhluk berupa manusia atau berupa burung merpati. Mereka tidak menjadikan salib atau cross sebagai simbol keagamaan. Itu masa di mana Yesus masih ada di bumi, di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Tapi apa yang terjadi setelah sosok ini keluar dari tanah dengan mengaku sebagai Yesus? Semua menjadi lain. Tiba-tiba saja mereka memiliki sebuah kitab yang mereka sebut Perjanjian Baru. Padahal Yesus ketika melakukan penginjilan, kitab itu tidak ada. Tiba-tiba saja muncul sosok manusia yang mengaku rasul bernama Paulus. Padahal ketika Yesus mengajar Injil di tengah-tengah Bani Israel, tak ada yang disebut Paulus. Tak ada. Inilah yang kemudian penting untuk dibahas. Kenapa penting untuk dibahas? Karena umat Islam dalam hal ini adalah juga sebagai objek, ya, objek untuk diajak menjadi murid dari makhluk yang keluar dari tanah. Kenapa kita tidak membahas agama lain? Kenapa kita tidak membahas kitab lain? Tentu sahabat-sahabat sudah tahu jawabannya. Karena Siddhartha Gautama, karena Krishna tidak memerintahkan kepada pengikutnya atau yang menganggapnya Tuhan atau dewa untuk menjadikan bangsa lain termasuk Islam sebagai pengikut dari Krishna dan juga Siddhartha Gautama. Begitu juga pengikut dari Nabi Musa alaihissalam. Tapi ada satu keadaan di mana ada agama yang menginginkan kita umat Islam ini menjadi murid dari makhluk yang keluar dari tanah tersebut. Entah itu keluar dari tanah, entah itu mereka ingkari, entah itu dia mengatakan keluar dari goa atau apapun itu, yang pasti Yesus sendiri mengatakan yang dilemparkan keluar itu adalah Sibilisisis. Saban hari semakin menarik teman-teman. Setiap hari Bang Suma akan hadir dengan tema-tema yang akan semakin membuat mereka itu goyah sehingga malu untuk menjual lagi produk yang mereka jual selama ini. Bagaimana mungkin mereka akan tampil ketika semua orang sudah tahu apakah salib ini karya Tuhan atau karya iblis, dan mereka belum ada satupun yang mampu menjelaskan secara akurat untuk membatalkan misi daripada rencana setan di dalam kitab mereka yang tertulis hari ini. Bagaimana mereka, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, berencana, berfikir, menyusun siasat, tipu muslihat, kesaksian palsu untuk kemudian membunuh Yesus. Bagaimana bisa mereka membatalkan itu? Tidak akan pernah bisa membatalkan itu. Dan setiap hari aku akan membumbuhi tema dengan dalil-dalil yang menguatkan dari Bible itu sendiri, bahwa yang keluar dari tanah, yang keluar pada hari ketiga itu, mereka perlu renungkan dan pikirkan kembali. Apakah itu Tuhan? Atau justru itu adalah penguasa kegelapan? Hal ini akan saya ungkap pelan-pelan teman-teman sekalian. Dengan mengajak saudara penyembah makhluk yang keluar dari kubur ini untuk berdialog. Kita angkat, semoga ada di antara teman kita yang menyembah sosok yang keluar hari ketiga katanya pada hari Minggu pagi yang ditemukan Maria di dalam Markus 16 nomor 9.
dan ditemukan oleh pengarang Markus di data nomor 12-nya. Ini yang punya kewajiban untuk menjelaskan itu adalah mereka, saudara kita. Apakah betul yang mereka sembah, yang mereka jual, yang mereka sebarkan, yang mereka ajarkan di dalam amanat agung itu adalah anak Maria? Karena latar belakang sudah diakui oleh Edis, diakui Kiamat, diakui Timothy. Banyak yang mengakuinya bahwa itu memang rencana iblis. Edis mengakuinya, Kiamat mengakuinya. Nah, kalau itu adalah rencana iblis, apa ending yang Edis lakukan untuk menipu lagi berikutnya? Itu memang rencana iblis, tapi Tuhan Bapa memutarkan untuk menjadi biang atau jalan keselamatan. Nah, ini parah ini. Parah teman-teman. Oke, silakan saudara non-muslim minta permintaan. Saudara yang Islam mohon supaya jangan minta permintaan dulu, karena saya akan berupaya sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk memberikan pencerahan terkait materi ini. Saya berusaha berdata, tidak akan kemudian saya asal-asal bernarasi. Status saya di sini bertanya sekaligus menguraikan. Kenapa? Karena saya punya hak bicara, karena Bang Suma adalah salah satu sasaran untuk dimurtadkan, dan itu sudah pernah saya alami. Gitu ya teman-teman sekalian. Hari ini saya akan memberikan minimal 2 data yang menguatkan argumentasi Edis dan juga teman-teman yang lain, bahwa memang yang mereka salibkan ini adalah hal yang direncanakan oleh iblis. Begitu juga oknum yang ada di salib, itu juga adalah upaya iblis untuk menghentikan langkah Yesus yang adalah manusia suci yang diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk Bani Israel. Ini kenapa nggak bisa multi ya? Teman-teman bisa multi nggak di bawah? Kok saya nggak bisa ngangkat teman-teman ya? Saya ingin mengangkat teman-teman. Ada nggak moderator di bawah bisa naikkan Oten? Bisa ya? Berarti jaringan saya. Moderator ada nggak di bawah moderator? Silakan dinaikkan yang beragama Kristen. Ya teman-teman, kok nggak mau ini ya?
Sorry teman-teman, maaf teman-teman, jaringan saya tiba-tiba menghilang tadi. Maaf ya teman-teman sekalian, entah kenapa tiba-tiba saja jaringan akun saya gitu. Akun saya tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain. Silakan teman-teman yang non muslim minta permintaan untuk kita membahas tema ini, tema yang menurut saya ya membuat Anda berpikir lebih jauh. Apakah Anda sudah berada pada posisi yang benar? Silakan. Assalamualaikum. Halo, selamat. Waalaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu bang? Ini naik sendiri nih bang. Halo. Kepencet ini bang. Halo bang. Oh iya, sorry. Turun. Oke. Kepencet. Silakan bang, di ini masa bisa naik nggak bisa turun ya? Silakan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim bang, turunin aja bang, di bawah aja. Halo, selamat siang. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman muslim, Anda dengan minta naik itu sama halnya mengganggu jalannya live saya gitu ya. Saya ingatkan sekali lagi teman-teman yang dengan sengaja, kecuali yang tidak sengaja ya. Yang sengaja naik ke atas itu berarti Anda sengaja mengganggu kegiatan saya ini untuk memberikan edukasi terkait dialog lintas agama. Selamat siang, Saudara Els. Oh gue nggak masuk. Kenapa? Ya, selamat siang Saudara Els, dari sekte mana? Katolik atau Protestan? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Iya Bang Arif. Bang Arif. Jadiin moderator dulu saya Gurunda, biar saya atur dari bawah. Mohon maaf. Baik. Iya. Saya turun Gurunda ya. Tunggu. Oke Bang Arif, aman Bang Arif. Sip Bang Arif, makasih. Masya Allah. Jadi sekali lagi dengan hormat saya minta kepada saudara-saudara saya muslim, mohon kiranya untuk sementara ini jangan mengganggu dulu
Mohon dengan hormat kalau sekiranya mungkin salah tekan ya, agar kembali diperhatikan, jangan sampai salah tekan. Karena waktu kita nanti justru tersita hanya untuk mengatur naik turunnya teman-teman sekalian. Nanti juga saya nggak enak kalau sudah keluar bahasa tidak sopan dari mulut saya juga. Itu nggak bagus. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, dari sekte mana? Katolik, Protestan? Afwan Gurunda, belum berfungsi moderatornya, belum Oh, di belum ya? semua, Bisa. dihapus dulu, Afwan, Oh gitu. dihapus Oh, gitu. dulu, ya Oh, belum oh, dicawang oh. semua, belum di bulat-bulatan itu belum dicawang semua, Iya, iya. Coba saya ulang lagi ya. ya dihapus dulu Gurunda. Sabar teman-teman, sabar. Sabar teman-teman ya, biar ada yang ngatur di bawah. Habis itu saya conteng ulang. Iya, itu yang Dicontrek buletin yang ulang. kosong itu di buletin semua, dihijauin semua. Siap, siap. Tadi sebenarnya sudah loh. Nggak berfungsi Jaringan. Gurunda, nggak berfungsi, Oh ya? nggak berfungsi. Iya, Oh, dihapus dulu baru Oke. Oke. kelola Oke. moderator. Oke. Makasih, mudah-mudahan yang ini berhasil Gurunda. siap. Afwan, saya di bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konfirmasi. Oke. Memang butuh kesabaran ya teman-teman. Halo, selamat siang Saudara Edis. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Siang Bang. Dari Katolik atau Protestan? Islam, Kak Zuma. Oh, Saya iya Islam. Dek Edis. Turunkan aja Kak Ya, Zuma. adik Saya di mana? Adikku ini dari mana? Assalamualaikum Halo, selamat siang. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini saya mau nyapa Bang Juma doang. Saya Iya Bang, makasih Bang. semangat Bang Juma. Meskipun saya ini lagi membantu ini penghujat Bang Juma. Soalnya Islam juga banyak sih Bang Juma. Tapi gak tahu konten, gak tahu Islam, cuman ngaku Islam dia.
Sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara yang muslim yang naik ke sini, saya menganggap Anda mengganggu saya gitu loh. Mengganggu berjalannya edukasi ini. Bukan saya nggak mau menyapa, enggak. Bukan. Tapi saya sedang ingin memberikan edukasi. Waalaikumsalam. Kalau abang mau naik di sini untuk menjelaskan, saya turun nih. Abang yang menjelaskan, saya turun. Nggak usah naik memberikan nasihat, nggak usah. Nggak perlu. Ya saudaraku ya, nggak perlu. Perkenalkan nama saya. Iya, saya sudah baca kok komennya, sebagian ku baca. Ini kita nggak diskusi nih. Jadinya sapa-sapaan aja terus. Tolong dipahami ya teman-teman ya. Silakan non muslim. Kalau bisa yang muslim ini berlomba naik di komalnya siapa? Komalnya Bom-Bom. Berikan pencerahan di sana. Komalnya siapa lagi yang ini, jangan di komal kita yang menunggu orang-orang non muslim naik ke sini, justru Anda yang naik. Kasihan teman-teman kita yang lain yang ingin menyimak dialog gitu, malah yang naik, saya bang, saya mendukung abang, mudah-mudahan sehat selalu ya bang, saya dari Kuntilanak, mudah-mudahan abang sehat terus. Kurasa itu terlalu lebay kayaknya, lebay kurasa. Kecuali kalau salah pencet ya. Halo, selamat siang saudara Mercun. Halo, dari sekte mana bang? Halo. Halo. Ini lagi terperangkap di batas. Waktu berjalan 30 menit. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang. Sorry bang, salah pencet. Ya, itu yang turun aja. Sorry. Kebanyakan gitu bang, salah tekan. Mungkin mereka tap layar, kepencet jadinya kan ya. Nah, naik ke atas dapat hadiah dari Bang Suma. Halo, selamat siang. Lagi konsili ya. Padahal sangat lumayan materinya kalau misalnya teman-teman ingin belajar melembutkan hati. Kan seperti Aletheia ini kan, Aletheia ini kan tidak paham Bible. Dia lahir dalam keadaan Kristen di bawah pohon duren. Tiba-tiba saja menyembah yang dinamakan Yesus tanpa proses belajar. Hidup di tengah-tengah umat Islam, sedikit agak tahu tentang Islam, tapi lucunya tidak tahu tentang Bible-nya, bingung sendiri dia. Maka orang-orang yang seperti Aletheia ini memang harus banyak mendengar supaya bisa belajar.
Iya, Aletea itu lahir di bawah pohon duren. Dia orang Sulawesi kan ya? Halo, selamat siang. Syukran Bang Arif. Halo. Ya, saya akui memang agak berat teman-teman Kristen ini untuk naik di komal saya. Mereka lebih senang di komal yang lain karena kalau di komal Bang Suma ini kan Bang Suma selalu memberikan sesuatu yang membuat mereka kaget. Halo, selamat siang Saudara J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Alhamdulillah bisa dinaikin sama Bang Zuma. Saya penggemarnya Bang Zuma berat ini. Makasih Iya Bang. Bang Zuma. Iya, salam kenal Bang dari Lombok Bang. Iya, makasih, Masya Allah. Yes, Bang Zuma. Ya, Saya ikuti terus, tapi nggak pernah Siap. dinaikin. Tumben ini Bang Zuma, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali saya Bang Zuma. Terus Bang Zuma, saya mendukung Bang Zuma pokoknya. Banyak sekali dulu di Lombok Utara itu banyak permurtatan, terus ada yang datang Ustadz siapa namanya yang offline itu Bang Zuma. Siapa ya? Yang dulu Ustadz Bang ini. yang rumahnya kebakaran tuh Bang Zuma. Oh, iya betul. Ya Alhamdulillah untung ada Ahmad Tarijan. Ahmad Tarijan Bang waktu itu. sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Zuma, saya mengapresiasikan Bang Zuma pokoknya. Siap. Menghadapi Bang Zuma tidak berani sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya dukung Bang Zuma pokoknya. Di jalan Allah saya dukung Bang Zuma. Siap. Nah, terima kasih Bang Zuma sudah menaiki Bang Zuma ya. Salam kenal dari Lombok. Iya, sama-sama. Cak Bejo, apa kabar Bang? Waalaikumsalam. Lupa Bang. Pojok Bang. Oh Mana iya Bang. kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Kepingin live sama Bang Juma. Makasih. Ganti nama Bang. Terus ini mungkin terakhir aku pakai TikTok, nggak pakai lagi. Hari Oh ini. iya. Iya, namanya yang kemarin siapa Bang? Pojok Bang, pojok Jember. Oh, siap. Pojok Jember Bang. Siap. Aduh Abang. Selamat siang. Izin, mudah-mudahan Bang Zuma ya. Assalamualaikum ya. Mudah-mudahan saya Muslim yang terakhir naik ya. Bang Zuma sudah berkali-kali bilang yang Muslim jangan Iya, Bang. naik, yang Muslim jangan naik, yang Muslim jangan naik. Coba dipahami itu. Kapan mau edukasinya Bang Zuma? Dari tadi saya tungguin di bawah. Muslim naik terus. Dan jangan sekali-kali marah sama moderator di bawah. Ketika moderator langsung turunkan, jangan marah karena Bang Zuma udah bilang berkali-kali, yang Muslim jangan naik. Tolong dipahami, kasih kecepatan buat Bang Zuma bernarasi. Ya, mudah-mudahan saya yang terakhir. Sekali lagi izin Bang Zuma, maaf izin sekali lagi. Karena di bawah ketikan udah banyak. Iya Bang, nggak apa-apa Bang. Muslim jangan naik, Muslim jangan naik, udah banyak ketikan, masih aja naik. Sekali lagi maaf Bang Zuma, moderator udah nggak apa-apa, tegas saja. Kasih waktu ya, buat Bang Zuma Bang. bernarasi. Siap. Makasih banyak Bang Zuma, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih saudaraku, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebanyakan dari teman-teman kita memang salah tekan. Ayo di tap-tap layarnya lagi. Kalau punya teman atau rekan yang memang non-muslim atau seorang pendeta, itu ya, tolong dikirimkan link ini supaya kita bisa diskusi gitu. Karena memang berat.
mereka berpikir beribu kali untuk datang ke sini. Bang Suma aja yang datang ke komal mereka histeris kan ya. Mereka kalang kabut. Apatah lagi kalau mereka mau naik ke sini. Itu adalah hal yang berat. Karena Bang Suma akan selalu menyediakan materi-materi baru, data-data baru yang akan membuat mereka akan semakin jatuh. Ya, dalam arti kata mereka bingung. Mereka pergi ke rumah ibadah mereka pun sudah tidak konsentrasi. Yang terngiang ketika mereka melakukan kebaktian itu suara Bang Suma ajanya. Itu yang terjadi. Ada beberapa mu'alaf kita ya, yang saya tanya, dulu sebelum kamu syahadat, apa yang mengganjal dalam hatimu? Kata dia, ungkapan-ungkapan Bang Suma ketika saya mendengarkan khutbah pendeta di gereja justru lebih menusuk di kepala saya, Bang. Saya ikut nyanyi tapi pikiran saya itu semua kalimat-kalimat yang abang sampaikan. Sampai saya tidak konsentrasi mendengarkan materi. Karena saya melihat sosok yang sedang berdiri di depan saya itu hanya memberikan satu materi-materi yang itu aja. Bagaimana memupuk kami untuk percaya tanpa memberikan sedikit pun pengetahuan yang mendasar terhadap keyakinan ini. Sehingga pulang dari rumah ibadah pun yang masih membayangi saya itu adalah kalimat-kalimat Bang Suma yang terdata sesuai dengan buku yang saya pegang. Akhirnya saya memilih untuk bersyahadat. Itu yang terjadi. Dan hampir semua mu'alaf yang sempat mendengarkan narasi-narasi para apologet Islam Indonesia itu menyempatkan kemudian menyatakan hal yang sama. Setiap kali dia mendengarkan komal-komal apologet Islam Indonesia lalu membuka data, awalnya sombong, awalnya marah, sombong, tapi semakin sering mendengarkan, semakin nampak kebenaran yang ada dari teman-teman apologet. Dan saya melihat apologet dari agama saya, kata mereka, itu hanya kuat congor, kuat membantah tanpa dalil, hanya ngotot mempertahankan sesuatu yang justru membantah dalilnya. Ada teman saya yang kemudian syahadat melalui Arimatea. Waktu itu kebetulan saya lagi di gunung. Kemudian dia keluarganya menghubungi saya, maunya disyahadatkan oleh Bang Suma, tapi dia nggak mau di TikTok. Jadi waktu itu saya menghubungi ketua Arimatea, Ustaz Jumsar, mudah-mudahan beliau dengar. Aku sampaikan, akhi, ini ada yang mau bersyahadat, mohon supaya dibimbing. Singkat cerita, setelah syahadat dilaporkan oleh Arimatea ke Bang Suma, saya mencoba untuk komunikasi dengan sahabat kita yang barusan syahadat ini. Karena yang pertama di Japri itu adalah Bang Suma. Saya tanya, apa yang mendasari Anda meninggalkan agama Anda yang lama? Dia mengatakan, saya tidak menyangka bahwa hal yang selama ini ku anggap benar justru bertentangan dengan kitab saya sendiri. Lalu kutanya, apa di antaranya yang membuat Anda mengatakan hal tersebut? Dia katakan, ketika Bang Suma dinyatakan salah atau kalah pada saat berdebat dengan RK. Maksudnya gimana?
Enggak, waktu itu saya bilang, boleh nggak saya nelpon? Silakan bang, karena saya juga ingin dengarkan suara beliau langsung waktu itu. Katanya, setelah saya pelajari ternyata abang benar. Tapi kenapa justru dimenangkan hanya oleh karena Anda mengiyakan, Bang Suma mengiyakan ucapan beliau yang mengatakan, apakah Anda sepakat kalau Yesus itu adalah Kristus dari sejak lahir? Dan Bang Suma mengatakan sepakat. Padahal bukan itu poinnya. Poinnya adalah sejak kapan Yesus itu Kristus. Kalau Yesus Kristus sejak lahir, lalu siapa yang nanti menjadi Kristus setelah disalibkan? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, maka seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Berarti disalib dulu baru dijadikan menjadi Kristus. Nah, makanya si RK harusnya menjawab sejak kapan kalau Yesus Kristus ini digelari Kristus sejak lahir sebagaimana dalam Lukas 2:11, maka Kristus mana lagi yang ada di Kisah Para Rasul 2 nomor 36 tersebut. Nah, itulah yang membuat dia goyang. Ternyata memang ada Kristus baru berdasarkan itu. Tapi Bang Suma dizolimi, dikalahkan oleh Yuri. Dia penyelenggara, dia yang Yuri, dia yang wasit, dia juga yang menentukan aturan, dia juga yang memutuskan menang tidaknya. Semua dia. Di situ saya mulai berpikir bahwa kenapa tidak jujur gitu loh. Sebenarnya yang menang itu adalah Bang Suma, karena si RK tidak sanggup menjawab dengan benar sejak kapan anak Maria menjadi Kristus. Justru dikalahkan dengan tidak bersesuaikan dengan tema. Dia banyak memuji Bang Suma waktu itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau istiqomah. Sekarang dia lagi berjuang untuk bisa mandiri, karena beliau sudah pisah dengan istri, bukan karena dia mu'alaf, tapi sebelum alaf pun mereka sudah cerai. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Jadi memang mereka agak berat untuk naik ke sini. Mereka agak sulit untuk naik ke Komal Bang Suma. Karena kenapa? Ketika dia naik ke sini, maka konsentrasi Bang Suma itu akan tertuju penuh kepada mereka yang naik. Akhirnya mereka mikir-mikir. Kecuali yang memang statusnya mungkin mau belajar atau modal nekat. Selamat siang Saudara Johan. Selamat siang Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari sekte mana Bang ini? Alhamdulillah saya mu'alaf Abang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Subhanallah. Ya, sudah lama mu'alafnya? Saya jadi terharu Bang. Ya. Gimana Bang? Semoga Abang juga selalu sehat di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya mu'alaf dari NTT ya Bang. Dari NTT? Iya. Masya Allah, nanti tanggal 5 saya dijadwalkan mensyahadatkan ada beberapa teman-teman anak-anak kita dari NTT. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Nanti akan di-live-kan juga di sana. Iya Bang. Iya Bang. Sehat selalu Bang. Semoga Terima kasih selalu Bang Johan. dilindungi Ya, Abang juga. Subhanahu wa ta'ala. Amin Ya, juga Abang. Abang juga ya, amin. Amin amin amin. Ya. Istiqomah Bang, tetap sehat, jaga diri dan keluarga. Halo, selamat siang Saudara Jane. Saudara Jane, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Saudara Jane. Saudara Jen, selamat siang.
Banyak yang minta permintaan, Anda yang dinaikkan tapi Anda diam. Bang Arif masih di bawah, Bang Arif. Minta permintaan dulu, Bang Arif. Bang Arif masih di bawah. Naik dulu Bang Arif, multi dulu. Oh iya. Siap Gurunda. Saya ibadah dulu 10 menit. Oke Gurunda. Ya, oke, makasih. Ya, Bang Noval, selamat siang Bang Noval. Bang Noval, selamat siang. Mohon maaf ya untuk teman-teman yang Muslim, yang satu iman, tolong ditunda dulu permintaan multinya. Nah, dari tadi saya sibuk untuk menurunkan teman-teman yang Muslim. Ini Gurunda kok, ini Gurunda layarnya. Nanti rungkat Gurunda. Ya, sinyalnya ya teman-teman yang di bawah. Coba dicek apa di layar saya yang foto profilnya Gurunda nggak kelihatan. Apa sinyal saya yang bermasalah? Oh, sinyal beliau ya. Oh iya, sama di Jeddah ya. Mudah-mudahan nggak rungkat ini Komal. Gurunda masih monitor Gurunda. Gurunda masih monitor. Bunda Rahma naik, Bunda Rahma. Ada Bunda Rahma di bawah. Gimana ini? Saya tidak bisa mendelete atau menaikkan teman-teman yang di atas ini. Nggak bisa. Karena yang punya Komal lagi ini ngopi ya. Nah ini nggak bisa. Fitur multi untuk orang ini telah dimatikan. Artinya nggak bisa. Iya, ketika Komal hostnya itu tenggelam kayak gini, ya biasanya moderator juga nggak berfungsi di bawah. Lagi sholat beliau, ya lagi beribadah. Tunggu aja teman-teman ya sampai sekitar 5 atau 10 menit. Ini saya nggak bisa menjambak Bunda Rahma. Kalau memang ada di bawah minta di multi Bunda Rahma. Iya, rungkat ini Kang Joker. Kalau kayak gini terus rungkat ini. Jangan lama-lama Gurunda. Waduh, gimana ini? Coba hubungi Kang Joker kalau sampean punya nomornya. Saya lagi satu device ini. Gurunda tenggelam gitu. Saya nggak bisa menaikkan teman-teman yang ada di bawah, teman-teman ya, nggak bisa.
Mudah-mudahan beliau posisinya merefresh sampah-sampah yang ada di HP-nya. Gurunda bisa monitor, Gurunda? Kasih monitor. Assalamualaikum, Abang Arif. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Tuhan sabar. Sehat, Bang? Iya, alhamdulillah sehat, abangku. Gurunda kalau bisa di close, ditutup kameranya, Gurunda. Ya, ada mau yang disampaikan, Bang Tuhan sabar, sebelum saya turunkan. Oh ya, Bang Arif mau tanya, kemarin ada, saya lupa, tolong diingatkan lagi yang masalah ada teman non Muslim tanya yang masalah nama kata Allah itu yang di Malaysia itu yang digugat itu gimana itu keputusannya, Bang? Saya lupa. Dia yang bilangnya itu tidak masalah kalau di Malaysia yang masalah nama Allah itu yang di Alkitab. Oh, itu sudah peristiwa lama itu sudah, Bang. Bang Tuan sabar baru update ya? Enggak, tapi saya belum tahu, Bang, keputusannya gimana itu. Ya, itu untuk daerah Sabah aja, Bang. Bukan untuk seluruh Malaysia, untuk daerah Sabah saja. Hasil keputusannya gimana itu, Bang? Iya, untuk daerah Sabah aja itu. Jadi bukan Boleh untuk seluruh diperbolehkan. Malaysia. Nggak boleh kalau di publish, nggak boleh. Oh gitu. Ya, untuk di daerah-daerah tertentu. Oke, Bang. Itu aja sih, Bang. Mau Iya. ada jawaban buat dia. Siap. Lanjut, Abangku. Ya, mohon maaf saya turunkan ya, Bang Tuan sabar. Siap, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Menjelajah pulau. Penjelajah pulau. Iya, mau menjelajah menanya pulau. ini, Bang. Mau menanya sama Bang apa? Iya, Gurunda masih melaksanakan ibadah. Tunggu 5 atau 10 menit lagi ya. Oke, Bang. Oke, Bang. Boleh saya turunkan, Abangku? Oh, enggak, tunggu dulu, Bang, ada karena kita kan begini, Bang. Iya, nanti kalau memang sudah Gurunda on fire, ready lagi, nanti ini ya minta multi lagi. Kalaupun itu belum ada diskusi ya, mohon maaf saya turunkan, Bang, menjelajah pulau. Oke, Bang. Iya, sudah bisa, teman-teman. Itu kan sudah ini kan, profilnya Gurunda kan sudah tidak ngopi lagi, tidak terjeda. Tapi saya nggak bisa untuk menutup kameranya. Takutnya beliau itu mondar-mandir nanti ketahuan kan. Waduh, ini ada pejabat surga ini. Selamat siang. Gue masak, selamat siang, gue masak. Siang. Ya, ada yang mau disampaikan, gue masak. Ya, saya sementara naikkan Bunda Rahma sebelum kita turun bersama nanti. Tunggu dulu, Gurunda. Nanti kok nggak bisa jawab saya. Nggak bisa jawab. Apa yang kau sampaikan, gue masak? Gini, kita mau menjelaskan bahwa Musa Sebentar, Bang Gumasak. Jadi teman-teman, saudara muslimku, tolong jangan multi. Kalau kalian multi, itu pun akan di-kick ya. Kecuali ada hal yang penting, karena Gurunda mau berdiskusi. Mohon maaf semua ya. Jadi yang Kristen dulu ya, biar ada diskusi, biar ada edukasi. Kalau kalian multi dan kalian muslim, akan di-kick. Kecuali Anda bilang ada hal penting. Oke, lanjut. Si Gumasak. ya, Ntar kita turun kalau Gurunda sudah bahwa yang disembah Israel pasti bukan yang disembah oleh Muslim.
Temanya sesuai dengan tema aja gue masak. Jangan ngelantur Ya. masak. Temanya Tidak itu ada orang banyak korban Kristus palsu. Silakan gue masak. Jadi itu untuk apa ya, perhatian buat teman-teman yang Muslim. Mohon jangan minta permintaan di multi. Itu salah satunya kenapa Gurunda itu kemudian nge-lag. Itu karena banyak permintaan yang di atas ya. Baik itu salah pencet atau gimana. Mohon maaf untuk yang Muslim. Saya dari tadi sibuk menurunkan satu persatu. Ketika HP Gurunda itu kemudian nge-lag, itu berarti HP-nya sudah berat. Makanya perlu di-refresh lagi. Mohon maaf untuk kemudian teman-teman yang Muslim, dibatalkan dulu multinya ya. Dibatalkan dulu. Gurunda inginnya itu solo, single vector dengan teman-teman Kristen, dan memberikan kesempatan untuk teman Kristen bertanya ataupun bernarasi sepuasnya. Beda dengan Komal Edis yang kemudian ketika ditanya tentang masalah Alkitabnya langsung di-kick belum 2 menit. Nah itu bedanya. Tapi kalau Gurunda masih tetap ada diskusi, saling komunikasi intent 2 arah, itu tidak akan di-kick. Beda dengan di Komal-Komal Kristen ya teman-teman ya. Ini gimana Bunda Rahma? Gue masak ini Bunda Rahma. Ya, Ngalor ngidul masalahnya. diskusi ringan aja Ustadz, sambil menunggu ini kalau ada Gurunda kita turun diskusi ringan atau ada oten lain kita naikkan. Ini nggak ada, belum ada oten yang berani nih. Ayo, yang santai aja. Ya, gimana? Bisa kan saya jelaskan. Musa Bibel pasti bukan Musa Quran. Itu temanya ada di atas, gue masak. Iya, Kok itu saja dari dulu gue masak. Yang manakah Kristus palsu? Iya, banyak orang-orang Kristen menjadi korban. Iya, Yang sekarang kemudian ini, menyembah kalau ada Kristus yang palsu Ini, gitu. Yang mana Yuk. Kristus palsu? Alhamdulillah Gurunda sudah ada. Ya, Oke, yang mana Kristus palsu? Oke, Apa pengertian Kristus kita turun palsu? ya. Izin turun. ya, Gurunda. kita turun bersama-sama. Gurunda mau solo, mau single sector beliau. Bang Hendy Selebes. Ya. Assalamualaikum dulu Bang Hendy. Artinya biar kita memaknai apa ini tagline ini. Waduh, sesuai dengan tema lah, sesuai dengan tema. Oke cukup, kita di bawah, kita bantu moderator di bawah aja. Iya, oke. lanjut. Ya, tolong dijelaskan apa itu arti Kristus palsu. Oke. Sehingga kita bisa nanggapinya Baik, saya jawab. Kristus palsu itu artinya Mesias palsu, orang yang diurapi tapi palsu. Artinya bukan aslinya, cuman ngaku-ngaku sebagai Kristus atau Mesias. Nah, inilah yang harus diwaspadai menurut Yesus. Murid-murid Yesus itu diminta oleh Yesus. Contohnya Kristus palsu itu adalah yang datang kepada Paulus. Itu contohnya. Itu bukan Yesus, tapi itu Kristus palsu. Kenapa saya mengatakan itu Kristus palsu? Karena Kristus itu berupa daging. Kristus itu berupa manusia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Sedangkan yang datang kepada Paulus Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Kristus Yesus. Nah, itu palsu tuh. Nah, sekarang gini, coba saudara gue masak definisikan dulu apa itu Kristus. Gantian kita kan. Nah, ini bagus kalau diskusinya kayak gini, jangan bawa pemerintah, pejabat-pejabat surga, itu pening kalau bawa kayak gitu. Sekarang coba Anda jelaskan ke saya, Kristus adalah manusia. Kamu menyembah manusia atau tidak? Bukan manusia. Berarti Anda antikristus. Sederhana bukan?
Thank you teman-teman di YouTube. Oke, silakan. Gue masak, dibuka mulutnya. Mulutnya yang dibuka. Masukkan mic-nya ke dalam, ya. Oke, Yesus salah seorang Tuhan, artinya Aduh. Yesus salah seorang petugas surga. Kita berbicara Yesus mengenai artinya salah seorang Allah atau salah seorang dewa. Ya, aduh. Kristus Masalahnya adalah di mana? Kristus adalah Semua Tuhan adalah orang-orang yang bertahta di surga. Kristus adalah Semua apa? Kristus adalah Kristus adalah anak Allah yang hidup atau anak Allah dewa surga yang hidup. Kenapa jadi kayak gitu definisinya? Matius 16 ayat 16. Mesias adalah anak Allah yang hidup atau anak dewa surga yang hidup. Allah artinya dewa surga. Kristus itu apa? Objeknya apa? Tuhan atau Kristus manusia? itu adalah manusia yang diutus dari surga. Manusia. Ya, Yesus, Manusia. makanya Yesus disebut seorang Tuhan, seorang yang sangat kuasa, yang seorang yang sangat mulia. Yang keluar dari kubur hari ketiga itu Tuhan atau manusia? Dialah seorang Allah Tritunggal. Kacau ini. Yang keluar dari kubur, yang keluar dari tanah itu Tuhan atau manusia? Dia adalah salah seorang pejabat surga, salah seorang Tuhan. Yang keluar dari tanah hari ketiga itu Tuhan Iya, atau Yesus. manusia? Karena Yesus seorang Allah Tritunggal, maka dibangkit sendiri atau dibangkitkan. Parah ini. Parah ini. Saya ulang lagi Yesus pertanyaannya. salah seorang Allah Tritunggal. Yang keluar pada hari Artinya ketiga, seorang Allah yang keluar Tritunggal. dari tanah ini Karena Yesus salah seorang Allah Tritunggal, maka Yesus bisa hidup. Yang keluar dari tanah pada hari ketiga ini itu seorang atau setuhan? Seorang Tuhan, seorang yang sangat mulia. Tuhan Seorang artinya Tuhan Maha atau Tuhan, seorang Maha Penguasa, Maha setuhan Pemilik, atau seorang? Maha mulia. Seorang Tuhan. Kacau ini teman-teman. Kacau. Tuhan itu kan Bernanas jabatan. otaknya orang ini. Yang memiliki jabatan orang. Dia seorang atau setuhan? Seorang pejabat negara, seorang pejabat negara, seorang pejabat surga, seorang Tuhan. Kalau pejabat negara, seorang Tuhan. Yang keluar dari tanah hari ketiga ini seorang atau setuhan? Seorang, dia kan manusia. Gitu dong. Berarti yang keluar dari kubur, di mana dia sekarang telah menjadi seorang Tuhan, seorang pejabat surga. berarti dia dilantik menjadi Tuhan. Iya, bapaknya lah yang mengangkat dia menjadi seorang Tuhan. Makanya Yesus disebut Tuhan Kristus. Oh, ya. Tuhan atau pejabat surga yang membawa berita keselamatan. Iya. Yesus Berarti adalah tadinya Tuhan Kristus, maksudnya Yesus adalah pejabat surga yang membawa berita keselamatan. artinya tadinya hanya manusia, tapi dia dijadikan menjadi Tuhan oleh Tuhan yang lebih senior, betul? Jadi gini. Sebelum datang dia ke dunia, dia juga disebut seorang Tuhan, seorang pejabat surga. Betul tidak? Betul tidak? Dia tadinya manusia, lalu kemudian ke Tuhan dunia kan manusia, ini. gimana ya dirimu? Bapak yang di surga juga manusia? Dia orang. Alamak, Orang yang paling manusia, Allah. manusia. Orang yang paling Allah. Sang Maha Pencipta itu adalah orang yang paling Allah, orang yang paling ajaib, Alamak. orang yang paling dewa. Sehingga karena dia orang paling dewa, maka dialah orang menjadi Tuhan tertinggi, bos tertinggi di semesta. Tuhan artinya Maha Pemimpin. Tuhan Anda ada berapa? Semua pejabat surga adalah bosku atau Tuhanku.
Berarti Tuhanmu banyak. Banyak lah, mereka kan sekalipun mereka banyak, mereka esa, satu kesatuan. Esa itu kok satu kesatuan? Gimana ceritanya Esa Esa satu artinya kesatuan? satu kesatuan. Bineka Iya. tunggal ika, berbeda-beda tapi satu. Lah, itu bukan satu, itu bukan Esa namanya. Itu bukan Esa. Artinya satu kesatuan. Jadi sama kayak gini. Dengarkan gini. Pejabat negara atau tuan di Indonesia ini banyak, tapi mereka esa dari bawah ke Berarti- atas, esa satu kesatuan di bawah. Berarti pimpinan kesimpulannya tuan Tuhannya tertinggi. Kristen ini banyak. Kristen sejati mengakui ada banyak pejabat surga. Ada Itu banyak Tuhan. pejabat surga itu semuanya Tuhan. Mereka namanya segini, dengarkan ya. Ya oke, jelaskan. Sabar ya, bukan. Jadi setiap pejabat negara disebut Kenapa dengan lari ke tuan negara atau ya? penguasa. Ya. Ya, Setiap pejabat ini negara yang disebut menghancurkan dengan Kristen tuan dari atau dalam pejabat ini. negara atau penguasa ya. Nah, setiap pejabat surga disapa dengan Maha Tuan atau Maha Penguasa. Bedanya di Maha. Oh, kalau Yesus maha nggak? Dia, ya artinya apa artinya Maha? Kekuasaan Yesus itu melebihi daripada kekuasaan raja yang dunia. Artinya Oke. setiap serendah-rendahnya pejabat surga, maka kekuasaannya jauh lebih besar dari kekuasaan raja di dunia. Atau Ini kan ada dunia. Bapak, Makanya dengar dulu. jarak antara pemimpin Ada Bapak. dunia dengan pemimpin di surga sangat jauh. Gue masa ini kan bapak di sini. Yesus Ya. di mana? Dia dibawa Di sedikit atau bawahnya, makanya disebut Yesus begini? sana. Ya. Oh, berarti ada berapa yang di atas? Satu aja. Bapaknya Yesus lah Yang paling tinggi. Tuhan dan yang Ya. paling Allah atau yang paling dewa. Terus dibawanya Yesus. Ya, Ada berapa yang setara dengan Yesus? Ada berapa? nggak ada yang setara dengan dia. Oh, berarti dia dibawa Tuhan nih. Ini Tuhan senior, ini junior. Makanya disebut dia Allah Bapa, Allah tertinggi. Ini artinya Bapak. tertinggi. Ini Bapak, ini Allah anak. Yesus. Ini Bapak, ini Yesus. Makanya Yesus disebut Allah anak. Oh, ini Tuhan anak, ini Tuhan Bapak. Iya, Tuhan Bapa artinya Tuhan tertinggi. Pernah nggak dia kemudian ketemu setimpal begini? Pernah nggak? Atau begini terus dia? Tidak. Atau begini? Namanya anak. Oh, jadi dia Tidak begini pernah saja, nggak bisa dia menyatu begini. Jadi, Selamanya makanya gini. jadi Tuhanmu yang lebih Bapaknya tinggi, Yesus satu di itulah. bawah begini. Nah, begini dia. Iya. Dia selalu di atas, Iya. yang satu di atas, yang satu di bawah. Iya. Begini. Bisa nggak begini? Iya. Bisa nggak begini? Ya nggak pernah Yesus di atas. Oh, nggak pernah. Jadi dia begini terus. Pokoknya bapaknya Yesus lah yang paling tinggi. Jadi gini. Makanya disebut Jadi kalau dia bapaknya Yesus lah jadi Tuhan kalau dia tertinggi. berjalan begini. Tidak pernah dia Bukan sama-sama begitu, seiringan kawan. begini. Kau sekolah kawan. Tidak pernah begini, Terus tapi saja, dia ya. begini. Begini dia. Jadi Tuhanmu itu begini. Yesus salah seorang Tuhan, maksudnya salah seorang pejabat surga. Siapa ini pejabat surga kita tertinggi? gambarkan. Ialah Yahweh. Ini Tuhan senior. Ini Tuhan junior. Iya kan? Nah, jadi Ya. kalau dia jalan, dia begini. Begini. Jadi lari penjelasannya. Coba gini, Tuhan bayangkanlah. senior. Prabowo tertinggi. Ini Tuhan senior. Gibran. Lama-lama Tuhan senior bawahnya. Apa balik gimana ke sini. jalan Gibran sama Pak. Tuhan senior. Begitu. Kehabisan akal dia. Kehabisan akal dia. Kehabisan akal dia. Ya, Jadi gimana itu? Jadi Gimana? di Ini surga Tuhan Bapa. ada banyak pejabat Ini Tuhan surga. Anak. Tuhan Anak ini banyak. Itu kan yang kau Cek, 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 gambarkan cek, kan cek, cek. hierarki. Sekarang kan yang mau kau jelaskan Gitu kan? ada hierarki. Hierarki tingkatan. Karena setiap Iya, Tuhanmu yang senior di atas. Tuhan Bapak di atas. Tuhan Anak di Iya, bawah. dan kekuasaannya. Masih ada nggak Tuhan di bawahnya? Kekuasaannya. Masih ada nggak Tuhan di bawahnya? para malaikat surga. Oh, jadi ini Bapak, ini Anak, ini malaikat. Malaikat. Begitu.
Nah, terus kamu Ya, posisimu para di nabi mana? Di kudus, sini. kemudian lagi para nabi kudus. Ini Para bapak, nabi kudus. ini bapak, ini anak, ini malaikat. Kamu di sini, Ya. di sini. Oh, kamu di KTA. Wah, jadi gini, artinya kan Bahaya kesimpulannya sekali gini. ini konsep Tuhanmu. Yang di Musa Quran pasti bukan Musa Bibel. Kenapa lari ke situ lagi? Kita berbicara mengenai Kan dari Tuhan. situ gambar jelas. Tuhan Bahwa senior surga di ada atas. kerajaan surga. Tuhan anak di Surga bawah. itu Pejabat malaikat di bawahnya lagi. Itu maksudnya ke dalam Di bawahnya lagi. Kamu di bawahnya. sama kayak gini. Jelaskan, dengarkan dulu gini. Sama kayak Prabowo bandingkan dengan Gibran. Apakah posisi badan Gibran di bawah posisi badan Prabowo? Tidak. Tetapi kenapa Gibran disebut di bawah Prabowo? Itu namanya di dalam kekuasaan. Paham artinya bahwa dalam kekuasaan? Ini bapak. Ini anak. Ya kan, udah nampak ya. Beginilah kualitas Nabi Juma ya. Begini. Iya ya, udah jelas ya. Bagaimana? Ya, jadi yang jelas ini Tuhan Bapak. Ini Tuhan Anak. Terus Roh Kudus di mana? Roh Kudus. Roh Kudus di mana? Selamat siang Bang Juma. Roh Kudus itu bukan persona. Roh Kudus bukan persona, kawan. Tuhan Bapak, Tuhan Bapak, Tuhan Anak. Tuhan Roh Kudus di mana dia? Roh Kudus bukan persona, bukan Allah Tritunggal. Roh Kudus bukan persona, Tuhan Bapak, bukan Allah Tritunggal. Tuhan Anak. Selamat siang Bang Juma. Gimana ceritanya? Iya, siang. Aduh, parah ini. Parah. Gimana ini konsepnya Kristen ini? Gimana? Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Sehat, alhamdulillah. Jadi pegel sendiri tanganku. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, gimana Bang? Pakai konsep ini juga enggak kan? Enggak ini lah, Bapak, Bang. ini anak. Enggak pakai konsep Oke, kita itu. tinggal itu berarti. Oke Bang. Aduh, gimana? Ini loh Bang Juma. Bisa buka kameranya? Aduh. Bisa buka Mana ya, kamera? Bang Juma? Jangan lah Buka Bang aja dulu Juma. kameranya Bang. Kenapa bisa? Kan bukan jurus kayak begini kan? Ya, enggak sih. Oh iya udah. Hanya enggak enak aja. Jurus bango makan onde-onde. Ayo buka kameranya Bang. Jurus bango makan onde-onde kata kawanku. Lucu juga Susah gua Bang masuk, kalau ya. dibuka. Buka aja nggak apa-apa pun. Kan kita sama-sama jantan. Tak masalah. Ya, ini lagi belum siap ini Bang. Siap. Oh, udah aku pakai sarung aja lah. Bukalah kameranya, sahabatku, saudaraku, supaya kita menjelaskan konsep salib itu seperti apa. Terus kemudian Kristus yang dijanjikan Tuhan kepada Bani Israel itu kayak mana, kan gitu. Ini loh Bang, mau nanya ini orang banyak korban Kristus palsu ini. Maksudnya gimana ini Bang? Jadi gini saudaraku, ketika Yesusnya menerangkan di dalam kitab saudara terkait dengan kuasa kegelapan, dan juga Yesus bercerita tentang iblis yang dilemparkan keluar, ada sebuah keadaan di mana kami umat Islam diajarkan bahwa di luar Islam yang mereka sembah itu adalah iblis.
wa iyad'una illa syaitanan marida. Jadi yang kalian sembah menurut Al-Quran itu adalah iblis yang durhaka. Nah, saya ingin membuktikan kebenaran Al-Quran saya ini. Banyak orang yang sudah mengakui bahwa salib itu adalah rencana iblis. Kalau iblis sudah merencanakan penyaliban, berarti ada yang diinginkan oleh iblis di situ untuk digapai, untuk diraih agar iblis mendapatkan banyak pengikut. Nah, ada sinyal yang diberikan oleh Yesus di dalam Bible. Apa itu? Ketika Yesus diuji di dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7, apa kata iblisnya, Bang? Yesus, segala kemegahan akan aku berikan kepadamu, kemegahan bumi, jika kamu menyembah aku, sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, dari paparan ini, dari data iblis ini, dapat disimpulkan bahwa iblis berkuasa memberikan kuasa tersebut kepada siapapun yang iblis kehendaki. Karena memang saudara, di dalam kitab Ayub misalnya, Ayub 1 nomor 2, di situ diterangkan bagaimana Tuhan sendiri berfirman kepada iblis untuk turun ke bumi iblisnya agar menguasai Nabi Ayub. Jadi iblis itu ketika dia mengatakan kepada Yesus, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, di dalam kitab Ayub 1 nomor 2, ternyata iblis memang diberi kewenangan oleh Tuhan. Kemudian Anda dapat melihat di dalam kitab Wahyu, kitab Wahyu 12 nomor 9, kemudian di dalam 1 Korintus 2 nomor 8, bahwa yang disebut penguasa dunia itu adalah iblis. Dan Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 30 juga mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Nah, sekarang permasalahannya adalah orang yang keluar dari kubur itu, Bang. Orang yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ada satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada saudara, termasuk teman-teman muslim yang ada di bawah. Di dalam kitab saudara 1 Yohanes 5 nomor 19. Apa yang dikatakan di sana? Di 1 Yohanes 3 nomor 15 itu, di nomor 19 itu dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Kita berasal dari Tuhan. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Saya ulang lagi. 1 Yohanes 5 nomor 19. Seluruh dunia di bawah kuasa iblis. Jadi kuasa iblis itu adalah menguasai dunia. Jadi iblis itu adalah penguasa dunia. Sepakat kita ya? Berdasarkan 1 Yohanes 5 nomor 19, penguasa dunia adalah iblis, betul? Karena saya sih, Bang, kalau tentang itu saya tidak sepakat. Karena tapi itu dalil di Bible. Itu dalil di Bible. Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia ini adalah iblis. Itu satu, itu harus dicatat itu. 1 Yohanes 5 nomor 19, iblis adalah penguasa dunia. Oke, iblis adalah penguasa dunia. Lalu di mana dikatakan iblis itu penguasa langit? Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, Uranon. Uranon itu bisa berarti langit. Uranon itu bisa berarti awan, bisa berarti angin. Nah, di dalam Efesus 2 nomor 2, ternyata iblis itu juga adalah penguasa langit. Iblis adalah penguasa langit. Efesus 2 nomor 2. Iblis adalah penguasa dunia. Yohanes 14 nomor 30, 1 Yohanes 5 nomor 19. Yang keluar dari kubur, Matius 28 nomor 18,
Dia berkata, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa? Tadi saya kasih data, penguasa langit adalah iblis, Efesus 2 nomor 2. Penguasa bumi adalah iblis, Yesus sendiri yang mengatakan, Yohanes 14 nomor 30. Yang keluar dari kubur mengaku, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa, Bang? Oke Bang, saya jawab. Siapa penguasa langit dan bumi? Iya, silakan. Kalau kan saya kan sudah jujur bahwa itu sih saya tidak bisa menjawabnya karena pengalaman saya tidak sampai ke sana. Jadi sebenarnya udah mulai apa ini Bang? Ada pertanyaan dalam pola pikir saya. Sebenarnya yang benar ini ya di mananya sebenarnya? Nah, memang saya berpikirnya banyak yang terjadi, banyak apa. Jadi saya analisis sendiri dalam pola pikir saya, kok begini ya. Jadi saya ingin mau bertanya sama Abang. Semalam saya nonton itu Yusuf sama Yosef. Itu sebenarnya di dalam Al-Quran, di dalam agama Abang itu sebenarnya yang disalibkan di Al-Quran itu siapa sebenarnya? Orang yang diserupakan bagi yang menyalibkan. Bukan apa ini Tuhan Yesus ini. Bukan manusia suci. Bukan manusia suci, bukan. Tetapi orang yang diserupakan dengan manusia suci tersebut. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak menyalib, mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, melainkan yang mereka bunuh, yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Artinya Al-Quran pun mengakui bahwa ada penyaliban, ada pembunuhan. Al-Quran mengakui itu. Tetapi yang dibunuh ini bukanlah nabi manusia, nabi suci Isa alaihissalam. Nah, ternyata di dalam kitab saudara yang disalib itu adalah penguasa langit dan bumi. Sementara penguasa langit dan bumi itu adalah Sibilis Isis. Coba Anda baca 1 Yohanes 5:19. Iblis adalah dia yang menguasai seluruh bumi. Itu iblis. Apakah itu betul? Yesus mengiyakan. Yohanes 14 nomor 30. Penguasa bumi ini adalah iblis. Nah, yang keluar dari bumi hari ketiga itu mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Berarti dia adalah S. Itu nggak bisa dipungkiri. Berarti kalau itu betul, saudara, berarti yang selama ini Anda sembah S yang Anda sembah selama ini. Pantas aja nanti ketika kalian bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kata Tuhanku nih, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh bagi dia, bagi mereka. Dan pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh dia yang mereka sembah selain daripada aku. Buktinya Matius 7 nomor 22, 23. Apa yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah, akan menjadi musuhnya. Yesus berkata, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Al-Quran benar. Ternyata kalian menjadi musuh Yesus. Sementara kalian sibuk menyembahnya, tapi nanti menjadi musuhmu. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Kenapa bisa itu terjadi? Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Disebabkan karena kalian menyembah iblis yang durhaka.
Bisa nggak iblis itu kemudian datang mengaku Yesus? Bisa. Kata siapa? Kata Yesus. Bisa nggak penyesat itu datang memalsukan diri Yesus? Bisa. Kata siapa? Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa penyesat bisa mengaku sebagai dirinya? Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Iblis bisa datang memakai namanya. Lukas 21 nomor 8, iblisnya datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Jadi Al-Quran menarasikan kemudian, inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Orang-orang yang tidak beriman, bagi mereka dijadikan iblis itu sebagai Tuhan. Dan itu Petrus juga katakan. Di mana Petrus mengatakan itu? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi yang kalian sembah ini siapa? Oke, saya mau bertanya satu lagi Bang ya. Silakan. Ciri tentang Al-Quran ini, ciri-ciri Isa Al-Masih itu di dalam Al-Quran, apakah seperti Yesus ini atau yang dimaksud di situ atau bagaimana? Kalau ciri-ciri secara biologis kami tidak diajarkan, tapi secara akidah, secara ajaran, konsep, tatanan, jalan, keselamatan, dan kehidupan yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam jelas terekam, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Mereka diminta oleh Isa alaihissalam untuk menyembah kepada Allah dan mentaati dirinya. Atiullah fattakullah wa atiun, kata Nabi Isa alaihissalam. Apa itu? Takutlah kalian kepada Allah. Makanya Yesus mengatakan dalam Bible, maukah aku ajarkan kepadamu kepada siapa engkau harus takut? Takutlah kepada Dia. Takutlah kepada Dia yang mampu membunuh jasad dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Fattakullah, kata Nabi Isa, takutlah kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kepadaku bahwa aku ini adalah Rasul utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah kalian mengenal aku sebagai Rasulullah. Nah, itulah imannya umat Islam. Oke, saya kira memang berat teman-teman sekalian, karena terlanjur mereka mengimani yang keluar dari kubur itu Tuhan, karena Dia berkuasa langit dan bumi, dan ternyata yang mengaku telah diberi kuasa langit dan bumi itu adalah berdasarkan Bible 1 Yohanes 5 nomor 19, penguasa bumi adalah iblis. Berdasarkan Bible Efesus 2 nomor 2, penguasa langit, awan-awan, udara, cakrawala, atmosfer itu adalah iblis. Pernahkah Yesus selama Dia penginjilan mengaku, kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi? Tidak pernah. Yesus malah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Biiznillah, tapi aku mampu membangkitkan orang mati. Biiznillah, aku mampu membentuk tanah liat lalu kutiupkan lalu dia hidup seperti burung. Biiznillah, aku mampu membuat orang buta melihat. Biiznillah, aku mampu membuat orang lumpuh berjalan. Biiznillah. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah Rasulullah. Subhanallah. Berbahagialah kalian saudara-saudara muslim, non-muslim yang hidup di zaman para apologet Islam itu hadir.
Kasihan mereka yang sudah meninggalkan dunia ini tanpa mendengarkan pencerahan-pencerahan para apologet Islam yang mendalami Bible tanpa ada bayaran, tanpa tendensi perpuluhan dan seterusnya. Bahagialah kalian yang hidup berdampingan dengan kami para apologet Islam ini, karena kalian bisa mendapatkan kajian-kajian tentang Bible, kajian terkait dengan misi kedatangan Yesus kepada Bani Israel dan pengajaran Yesus terkait adanya penyesat yang hadir di tengah-tengah kaumnya dengan memakai namanya, dan juga terkait dengan penyesat yang banyak kemudian menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus. Kalian semuanya bisa mendapatkan pencerahan dan kajian-kajian itu dari kami para apologet Islam tanpa kalian dipungut biaya sedikit pun. Oke, silakan saudara naik non muslim. Selamat siang dulu nih Bang Juma. Siang. Anda tidak nampak di sini. Buka kamera, Bang. Hah? Mau buka kamera? Iya. Oke. Silakan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Muslim, terus saya ini tinggal di luar negeri. Saya fan surat Bang Zuma sama Ustaz maaf. Selalu ngikutin Bang Zuma. Saya terima kasih banyak. Iya, makasih. Saya ada di Makau sekarang, ada di luar negeri. Tapi selalu ngikutin Bang Zuma. Pokoknya terima kasih banyak. Topi aku mana topi? Iya. Terima kasih banyak Zuma. Sehat selalu nggih Bang Zuma. Iya, makasih. Ya selalu semangat pokoknya. Kami dukung pokoknya perjuangan Bang Zuma. Kami dukung banget. Makasih. Masya Allah. Syukran. Ukhti, jaga diri di luar. Jaga diri baik-baik, akidahnya dipegang dengan kuat. Ya, silakan saudara Andi Lau. Buka kamera. Andi Liau ya, bukan Andi Lau ya. Oh iya, salah huruf itu bahaya rupanya ya. Apalagi kalau salah yang lain. Silakan, Bang. Oh iya. Waduh, Andi di sini cuman pengen ditanya ya, nggak bertanya. Ini kenal dengan si Jimmy ya, Bang Juma ya? Jimmy tahu ya. Kalau Andi ini sering gabung di komalnya si Papi Gembala. Oh, siap. Dari Katolik, Abang? Bukan. Protestan? Bukan. Advent? SSJ. Oh, siap. Silakan. Nah, apa yang Andi mau bicara ya, bingung juga. Iya. Kalau saksi Yehova itu percaya tentang penyaliban? Ya, bukan penyaliban ya, di sana kalau di Bible ya itu bukan di penyaliban ya, itu di satu tiang ya. Stauros. Iya. Stauros, betul. Karena salib itu munculnya pertama kali hanya di Al-Quran. Dan memang salib itu satu tiang, satu pohon. Cuman satu pohon aja, satu tiang. Bukan ada bentuk crossnya. Ya, tidak ada. Betul sekali. Ya. Karena salib itu akar katanya salabah, artinya tulang sulbi. Berarti dia diikat daerah sini. Habis itu dia turun tangan begini dengan kaki begini. Perutnya yang diikat di pohon. Ya, bukan seperti ini, apalagi begini. Ya. Apalagi tadi yang kayak gini itu enggak. Ya. Oke. Silakan, Bang. Ya, apa ya? Jadi kalau dari saksi Yehova itu nggak percaya, kemudian penyaliban apa istilahnya itu, disulah, tidak percaya disulah, tidak percaya disalib atau gimana? Ya, penebusan itu ada. Tapi kalau di penebusan itu disalib itu tidak. Tidak. Jadi penebusannya melalui apa, Bang? Maksudnya melalui gimana ya, Bang Juma ya?
Ya, kalau saudara saya Kristen kan pada umumnya penebusan dosa itu dengan cara Yesus mati kan gitu. Nah, kalau di SSY gimana? Sama. Cuman hanya di situ saja yang sama gitu loh. Sama. Kalau tidak ada penebusan kan manusia itu tidak bisa, istilahnya ada penghalang lah. Oke. Nah sekarang kalau boleh kita tahu nih, mumpung saya dengan saudara saksi Yehova ya. Iya. Efek atau manfaat daripada Yesus itu mati dengan cara disalib, salib versi Yahudi ya, dengan versi Islam, bukan cross begini. Itu apa bagi saksi Yehova, bagi teman-teman Kristen? Itu kan manfaatnya ada ya, karena apa yang dihilangkan Adam, manusia sempurna, yaitu ditebus dengan manusia sempurna juga. Jadi kan hukum Taurat itu kan harus balance. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa Adam dan Hawa yang sempurna, jadi ditebus dengan Yesus sebagai manusia harus sempurna juga. Jadi balance, hukum Taurat kan begitu. Oke. Jadi ceritanya Adam mewariskan dosa, yaitu kematian, kan ya? Betul, upah dosa ialah maut kan, kematian. Maut. Oke. Ya. Nah, ada hal yang menarik, saudara. Ternyata ketika kita simpulkan kematian Adam ini menyebabkan kematian jasad karena upah dosa adalah maut. Ternyata orang Kristen ini tidak ditebus dosanya gitu loh. Tidak ditebus dosa mautnya. Contoh, di dalam Roma 8 nomor 10. Sebab katanya, sebab jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Kan tertulis gitu, Bang. Ya. Kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Berarti Kristen ini mati karena dosa, Bang. Lalu mana yang ditebus Yesus itu apa? Apa yang ditebus Yesus? Ya, banyak yang salah kaprah gitulah ya. Ya, silakan, dosa silakan. itu ditebus adalah yang telah telah dilanggar oleh Adam. Nah, sebenarnya dosa yang ditebus adalah dosa, berarti upah dosa ialah maut, adalah manusia itu kalau tidak ditebus, artinya manusia itu tidak mendapatkan hidup kekal abadi. Tidak punya harapan. Di Yohanes 17 ayat 3 kan. 17 ayat 3 di situ. Jadi manusia itu dia menebus supaya maksud tujuan Allah itu terwujud gitu loh. Karena maksud tujuan Allah itu kan kita harus tahu juga. Maksud tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa? Tujuannya apa gitu loh. Jadi apa yang Allah itu maksud tujuannya supaya tercapai. Nah, itulah dia mengutus putranya untuk menebus supaya kita punya harapan hidup kekal abadi. Kuncinya itu. Bukan berarti kita ditebus oleh Yesus terus dosa kita kok bisa mati lagi. Bukan seperti itu. Karena apa? Dosa yang kita lakukan adalah dosa tindakan kita apa-apa gitu loh. Oke. Ini sekali lagi saya kembalikan data yang tadi. Saya kembalikan data yang tadi Roma 8 nomor 10 bahwasanya sebab jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Artinya Kristen mati tubuhnya karena dosa. Lalu yang ditebus gitu ya. Roma 8 ayat keberapa tadi Bang Juma? Ayat 10 ya. Kalau kalian bersatu dengan Kristus, meski tubuh kalian mati karena dosa, kuasa kudus membuat kalian hidup karena kalian sudah ditebus. Jadi manusia itu ya kan walaupun mati dikatakan hidup, artinya kita mendapatkan
berkat-berkat yang Yesus tebus itu gitu loh, supaya manusia itu kalau dia mendapatkan kebenaran dan beriman kepada Yesus Kristus dan menyembah Bapaknya adalah semua umat manusia dapat hidup kekal. Dalilnya itu loh Bang, Roma 8 ya, Roma nomor 10 itu loh. Nomor 10. Bentar. Nah, kalau kalian bersatu katanya ya dengan Kristus, meski tubuh kalian mati karena dosa atau kuasa kudus membuat kalian hidup karena kalian dinyatakan benar. Sebenarnya Bang Juma ya, sebenarnya konteks ini Yesus itu pada saat itu dia berbicara kepada siapa gitu loh kan. Nah, tujuan Yesus datang ke Bani Israel ada tujuannya. Jadi di situ itu ada dua golongan Bang Juma. Golongan pertama adalah kawanan kecil. Iya. Nah, kawanan kecil itu murid-murid Yesus itu, ya kan? Itu dia berbicara pada waktu itu, Yesus berbicara itu kepada murid-muridnya gitu. Nah, murid-muridnya itu siapa gitu loh, kawanan kecil. Nah, kawan kecil adalah kelompok 144.000 itu. Itu adalah orang-orang yang sudah dimateraikan. Orang-orang itu adalah khusus bersama Yesus memerintah sebagai raja. Gitu loh. Nah, ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang ini katanya kan. Yang bukan dari kandang ini, yang bukan dari kelompok kecil ini gitu loh. Jadi harus memahami dulu nih konteksnya nih. Yesus berbicara kepada siapa dan dia menyediakan tempat di surga untuk siapa gitu loh. Nah, banyak yang dapat kekristenan sekarang itu kan semua orang tuh naik ke surga gitu loh. Padahal di Alkitab mengatakan bahwa yang khusus dari surga adalah yang sudah dimateraikan adalah yang 144.000 itu. Iya Bang, yang saya bawa ini Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh memang mati karena dosa. Nah, Kristen mati karena dosa. Jadi yang ditebus Yesus selama ini apa? Harusnya kan gini Bang. Upah dosa adalah maut. Ketika Yesus menebus maut, yang adalah upah dari dosa tersebut, dari dosa Adam, ya kan tidak ada lagi maut. Kenapa? Karena sudah ditebus. Maut itu sudah dibayar dengan darah Yesus di atas salib. Harusnya. Tapi faktanya justru Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh kamu mati dalam dosa. Jadi gimana maksudnya itu Bang? Kan sudah sangat jelas itu. Dosa adalah dosa, upahnya maut. Adam makan buah jadi dosa sehingga dia mengalami maut. Keturunannya mengalami maut. Yesus datang menebus itu. Tapi kenapa setelah penyaliban, setelah penebusan, Kristen tetap aja mati? Matinya lucu. Karena mati karena disebabkan dosa. Jadi mana yang betul ini? Apakah ini ajaran bahwa dosa ditebus dengan matinya Yesus di salib adalah sesuatu yang direkayasa saja, atau memang betul-betul kenyataan? Karena ada beberapa hal. Satu, Tuhan yang menyatakan diri kepada para nabi Yahudi tidak ada mengajarkan kemudian bahwa dosa ditebus dengan cara membunuh manusia, apalagi membunuh Tuhan. Itu tak ada dalil yang bisa mendukung itu. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, di dalam kitab Taurat tidak ada nebus dosa menggunakan darah manusia. Nah, sedangkan kalau konsep dosa upahnya maut, Yesus sudah menebus dosa tersebut. Tapi kenapa kemudian Kristen mati karena dosa?
Coba. Andi Silakan. jelasin ya. Nah, di Roma 8 ayat 10 menjelaskan bahwa jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa, tetapi rohmu hidup oleh karena kebenaran. Nah, ayat ini diartikan bahwa jika seseorang memiliki Kristus dalam dirinya, maka ia mengalami pengampunan dosa dan hidup dalam kebenaran yang memungkinkan rohnya meskipun itu dalilnya tubuhnya bukan fana. mengalami. Dalilnya mengatakan tidak Gini. begitu, Bang. Begini dalilnya, gini ya. Kristus Dalilnya ada di dalam mengatakan kamu. tubuhmu Ini mati. berarti seseorang yang memiliki iman kepada Yesus dan membiarkan Nah, dia mati karena Kristus memimpin hidupnya, gitu loh. Nah, tubuh yang Tubuhnya mati karena karena- dosa, Nah, tubuh tubuh mati manusia karena yang dosa. lemah dan fana ini, nyimak dulu ya. Tubuh mati karena dosa. Nah, tubuh manusia yang lemah dan fana ini karena dosa pada akhirnya akan mati. Nah, Mati roh karena? hidup karena kebenaran. Mati karena apa, Bang? Mati Hah? karena apa? Mati karena? Ya karena dosa itu. Nah, katanya sudah disalibkan tadi Yesusnya untuk nebus dosa itu. Artinya Kenapa bukan masih begitu. mati? Artinya bukan Nah, begini. itu dalilnya Bang. tertulis begitu, Bang. Artinya begini, kalau manusia tidak ditebus, manusia itu tidak memiliki harapan. Gitu loh, harapan untuk Kok jadinya kemana-mana, Bang ini? enggak. Di situ Enggak dulu. dalilnya. Makanya Andi belum Di habis situ nih, Bang jelas Juma. Andi belum dalilnya. habis. Andi belum habis, kan? Tadi kan apa tuh? Roh hidup karena kebenaran. Nah, meskipun tubuh mati, roh seseorang hidup karena kebenaran Kristus yang memberikan kehidupan rohani yang kekal. Itu arti Jasadnya kata mati ayat karena itu. apa? Jasadnya mati Ya, karena jasadnya apa? mati kan- Jasad ini kan karena dosa. Yesus dosa. menebus kita. Yang ditebus Yesus apa? Yang ditebus Yesus apa? Yang ditebus Yesus itu adalah apa tuh? Ngarang. Dosa awal yang Adam jual. Iya, dosa awal loh. itu apa? Yang melanggar, Iya. gitu loh. Nah, dosa awal itu apa? Dosa awal itu Maut, kan? adalah maut. Upah dosa ialah maut, betul. Iya, betul. itulah. Nah, itulah yang itu yang ditebus Yesus, bukan? Tapi bukan berarti Yesus menebus kita terus kita langsung hidup, tidak seperti itu. Karena apa? Nah, itu kan udah hukum itu prinsip. dalilmu yang mengatakan itu. Kenapa Anda pelintir dalil Anda sendiri? Bukan, pemahaman Juma itu salah. Bukan Saya berarti ulang lagi. Yesus itu. Saya ulang lagi. Oke, Saya oke. ulang lagi. Saya ulang lagi. Kristen tubuhnya mati karena dosa. Yesus menebus apa di atas salib? Yesus menebus artinya dia itu bukan berarti Aku Yesus menebus itu artinya manusia itu Yesus tidak. menebus apa? Yesus menebus apa di atas salib? Begini, Bang Juma nggak paham sih ya, susah ya menjelasinnya ya. Kok jadi Gini, saya dari, nggak paham? dari awal, dari awal Yesus ya, gini ya. menebus apa? Anda sedang mencoba melakukan penipuan dengan berpikir gimana caranya bisa menipu Bang Suma ini ya? Berarti tuh Bukan karena Anda menipu. membantah dalil Anda Bang Juma sendiri, nggak Bung. paham, gitu loh. Kok saya nggak paham? Sekarang saya ulang lagi. Adam jatuh ke dalam dosa. Dosa apa? Dosa tubuh atau dosa roh? Nggak ada dosa roh, dosa tubuh lah. Nah, berarti dosa jasmani lah. tubuh. Tubuh jasmani. Nah, akibatnya tubuh jasmani. Akibatnya mengalami kematian, betul? Kalau kita Iya dong. mendapatkan kebenaran, dengar dulu. Kalau kita mulai mendapatkan kebenaran, berpikir, kita tidak akan mati, hidup akan Mulai hidup berpikir. kekal, gitu loh. Akan hidup kekal. Lah, Kristen dinyatakan mati tubuhnya karena dosa. Kristen yang mana dulu nih? Ya, Kristen Ajaran kalian lah, saksi nggak semua begitu? Kristen. Saksi tidak ajaran Semua begitu. Kristen, mau saksi Saksi Yehova, tidak enggak ajaran ada. begitu. Semuanya mati. Kita Oke, memiliki kalau hidup kesaksian Anda, kekal di kalau bumi kalau ini saksi- yang mengajarkan gitu loh. Kalau kita ya Hidup kan, kekal. ini kan bisa melewatin ya kan. Mulai sakit ini, mulai sakit, mulai muncul Bingung kan, sakitnya. Bang Jumah ini bingung nih. Saya nggak nih, bingung, bagaimana nih? saya nggak bingung. Anda yang bingung cari Kalau cara di untuk menipu kami Alkitab di sini. mengatakan begini ya. Mulai Ini saya mikir buka ayat kan, ya. mulai mikir. Ya, Coba gimana caranya saya bisa kita menipu buka di orang-orang Islam ini? Mazmur 37 Nggak ayat usah kemana-mana, 11. nggak usah kemana-mana. Dalil tadi menerangkan jika Kristus ada di dalam kamu, maka
tubuh memang mati karena dosa. Betul, tidak salah. Tubuh memang mati Lalu karena yang dosa kan ditebus mati Yesus, kan? lalu yang ditebus Yesus apa? Apa yang ditebus Yesusmu itu? Dia mati di atas salib itu menebus apa? Coba. Dosa. Dosa apa? Dosa tubuh. Nah, harusnya ketika mati menebus dosa tubuh, kan sudah nggak lagi ada kematian tubuh dong. Kan sudah ditebus. Kalian aja yang mau perturutkan nafsu. Coba gunakan akal sehat sedikit. Adam jatuh ke dalam dosa. Apa yang terjadi? Mati. Mati apa? Mati jasmani, mati tubuh. Yesus datang nebus. Apa yang ditebus? Ya dosa mati tubuh tadi. Oke. Berarti kalau sudah ditebus tak ada lagi utang kan? Anda punya utang di Pegadaian, Anda tebus, masih berutang nggak? Enggak lagi. Kalau enggak lagi berarti Anda tidak lagi terikat dengan apa yang menjadi tanggung jawab Anda di Pegadaian. Yesus mati di salib menebus dosa, kematian. Kematian apa? Ya kematian jasmani. Sudah lepas berarti tak lagi mengalami kematian. Kalaupun mati ya mungkin karena mati keselak biji nangka, mati karena makan linggis, mati karena dia minum baygon. Itu. Tapi anehnya di kitab saudara sendiri orang Kristen mati karena dosa. Jadi yang ditebus itu apa? Kalian susah untuk keluar dari lingkaran itu, susah. Susah kalian keluar dari lingkaran itu. Karena itu dalil. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Silakan, Saudara Medi. Halo, Bang Juma. Iya, halo. Suara saya kedengaran. Ya, saya mau tanya, Bang. Mau tanya, boleh? Iya. Ya, silakan. Dari mana ini? Kedengaran suara saya, Bang. Halo. Iya. Baik, saya Kristen Awang, Bang. Mau bertanya, Bang Zuma, tentang Quran. Saya kan Kristen, jadi saya ingin tahu di dalam Quran itu adakah disebut pertobatan membawa kepada keselamatan? Gimana? Suaranya, Bang, suaranya. Adakah? Suaranya. Iya. Suaranya, Bang, ada ini. Ada suara noise. Musiknya kencang kali. Musiknya kencang. Bisa dikecilin musik dulu yang ada di belakangnya, Bang? Sudah. Musik. Ya, sudah kedengaran. Apakah suara saya kedengaran? Iya. Iya. Ini, Bang. Di mana? Saya Kristen. Saya mau bertanya. Iya. Saya mau bertanya. Bolehkan saya bertanya? Iya. Silakan. Di dalam Quran itu apakah ada jaminan keselamatan? Ada, Bang. Jaminan keselamatan jelas di dalam Al-Quranul Karim, surah At-Taghabun. Dalam surah At-Taghabun, Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Silakan buka di Google, ada itu di Al-Quran di Google. At-Taghabun ayat 9, di situ jelas sekali diajarkan kemudian kepada umat Islam jaminannya surga. Kemudian Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11.
umat Islam itu mewarisi surga Firdaus. Itu ada dalam Al-Quranul Karim. Kecilin dulu suaranya bang, dikecilin suara HP-nya di sana, suara musiknya, supaya bisa kemudian Anda ini buka mic-nya. Kalau perlu buka kamera juga. Belum bisa buka kamera, Pak. Di sini. Iya, silakan. Di samping jalan soalnya. Ya. Gimana? Kita lagi ada belum bisa buka kamera, belum bisa open cam. Apakah suara saya kedengaran? Iya, kedengaran. Tadi saya mau lihat dalilnya itu kalau memang ada kepastian keselamatan. Jadi kan Al-Quran surah Al-Mu'minun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Orang Islam itu baginya diwariskan surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 ayat 11. Dari ayat 1, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin, orang-orang Islam ini. Di data nomor 10-11-nya mereka itu yang mewarisi itu siapa, Bang? orang Islam. Kalau Bang Zuma sendiri membaca soal Muhammad, kira-kira Muhammad masuk surga apa tidak? Oh, jelas, karena dia orang mukmin. Nabi Muhammad itu orang mukmin. Tapi sekarang dia lagi di kuburan. Iya, seluruh nabi itu ada di kuburan kecuali iblis. Yang keluar dari kubur itu iblis. Tapi buktinya Yesus mengatakan yang keluar itu iblis. Di mana itu tertulis? Di dalam kitab saudara Yohanes 12 nomor 31. Di situ Yesusnya mengatakan sekarang juga. Sekarang berarti abad pertama. Sekarang juga penguasa dunia itu datang, yaitu iblis yang keluar dari kubur. Yohanes 14 nomor 30. Jadi yang keluar dari kubur itu bukan Tuhan, tapi yang keluar dari kubur itu iblis. Kamu bangga? Kamu bangga karena Yesus keluar dari kubur? Tunggu dulu. Jangan bangga dulu. Ternyata yang keluar dari kubur. Ternyata yang keluar dari kubur itu menurut Yesus adalah iblis. Anda bangga? Yohanes 12:31. Sekarang juga penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Sekarang. Yesus mengatakan itu di abad pertama. Berarti yang keluar dari kubur abad pertama itu penguasa dunia. Siapa itu? Sibilisis. Enggak malu? Saya boleh tanggapi. Silakan. Saya belum malu. Silakan. Kebangkitan Yesus itu bukan iblis. Kebangkitan Yesus Tunggu. Anda tanggapi Yohanes 12 nomor 31 boleh? Sekarang juga berlangsung penghakiman. Sekarang itu kapan? Iya, Anda tanggapi Yohanes 12. Anda tanggapi Yohanes 12 nomor 31. Sekarang juga penghakiman terhadap dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Sekarang dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Berapa itu? Itu abang, makanya Bang Zuma itu baca Alkitab itu sesuai konteks, tidak hanya. Ya, silakan Anda baca. Yohanes 12 nomor 31. Yang dilemparkan keluar itu adalah iblis. Bentar, makanya Bang Zuma. Ayo. Memahami Alkitab, tidak hanya mencomot ayat, pintar mencomot ayat. Silakan Anda jelaskan pengakuan Yesus. Silakan Anda jelaskan pengakuan Yesus bahwa sekarang juga penghakiman atas dunia ini, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan? Sekarang itu kapan menurut Yesus? Abad ke-7 atau abad pertama?
saatnya iblis sudah dikeluarkan di dalam dilempar dari dunia ini karena Yesus telah berhasil melakukan misinya. Saya ulang pertanyaannya, saya ulang. Penguasa dunia iblis itu dilemparkan keluar dari bumi abad pertama atau abad ke-7? Jawab. Makanya Bang Zuma pahami konteksnya. Jadi ketika Yesus Saya ulang lagi saudara ya, saya ulang lagi pertanyaan saya ya. Menurut Yesus, saya kira ini yang Bang katakan. Ternyata iblis dengar. Menurut Yesus, menurut Yesus, iblis dilemparkan keluar itu di abad pertama atau di abad ke-7? Kalau abad pertama berarti ada di Kristen, kalau abad ke-7 ada di Islam. Sekarang kamu jujur, menurut Yesus, iblis penguasa dunia itu dilemparkan di abad pertama menurut Yesus atau di abad ke-7? Silakan. Iblis dilemparkan keluar itu saat di abad pertama di mana Yesus pada zaman Masehi datang ke dunia dan menjalani jalan salib. Dan saat itu iblis keluar dari dunia ini yang berusaha dan kutuknya dikalahkan dengan kemenangan Yesus bangkit dari kematian. Bukan Medi, Anda itu domba buta Muslim yang jahil, tidak untuk digembalakan oleh mereka yang kambing yang kafir ya. Kamu itu digembalakan oleh sesamamu Muslim, sesamamu domba, tapi yang tidak serupa dunia. Jadi Anda sudah mengakui bahwa iblisnya dilemparkan keluar pada abad pertama. Pertanyaan saya, dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar dari mana? Oke, saya akan mengajar keluar dari. Saya dengar dulu. Keluar dari mana? Keluar dari mana? Iblis itu dilemparkan keluar. Tunggu. Tenangkan diri Anda supaya kita bisa memberikan edukasi kepada umat. Anda sudah mengakui iblis dilemparkan keluar di abad pertama. Pertanyaan sekarang, iblisnya itu dilemparkan keluar dari mana? Silakan. Ketika iblisnya dilemparkan keluar dari mana? Ayo bang, semangat belajarnya bang. Anda sudah mengakui iblis dilemparkan keluar di abad pertama. Nah, dilemparkan dari mana? Ini saya jelaskan dulu. Iya, dilemparkan dari mana? Dilemparkan dari gimana sih? Kok dari dunia? Hei, kenapa iblis diusir dari dunia ini? Bukan itu. Saya jelaskan, saya mau guru abang, mau jelaskan, mengedukasi abang. Dengar, ketika ada pertanyaan saya dengarkan dulu. Pertanyaannya dengarkan dulu. Iblis berkuasa menyesatkan manusia dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka rusak total dalam hidupnya itu dikuasai oleh iblis karena mereka menuruti perintah-perintah iblis dan Allah mengutuk Pertanyaan saya, boleh nggak Anda mendengarkan pertanyaan saya? Boleh nggak Anda mendengarkan pertanyaan saya? Boleh nggak saya bertanya dulu dan tolong Anda jawab sesuai dengan pertanyaan? Boleh nggak? Anda jangan ngomong sendiri karena saya tidak akan pernah mendengarkan ocehan orang-orang penyembah makhluk kuburan. Percuma. Adalah lebih baik kalau Anda melembutkan hati Anda, menerangkan sesuai dengan apa yang saya minta. Karena saya lebih paham Bible daripada Anda. Yesus mengatakan sekarang juga itu kan abad pertama. Nah, iblisnya itu dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis itu dilemparkan keluar. Dari mana dia dilemparkan? Dari mana dia dilemparkan? Makanya dengarkan, berikan saya kesempatan. Dari mana dia dilemparkan? Iya, iblisnya dilemparkan dari mana keluar? Iblis berkuasa dari mana ke mana? Mendengar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Tuhan. Bukan itu yang saya tanyakan. Bukan itu yang saya pertanyakan. Yang saya pertanyakan, iblisnya itu dilemparkan dari mana ke mana?
Enggak, saya kan bertanya dan Anda tidak menyentuh pertanyaan saya. Saya bertanya, Yesus mengatakan iblis itu, makanya diam, tenang dulu, tenangkan diri Anda, tenangkan. Jangan karena ketahuan menyembah makhluk yang keluar dari kubur, Anda panik. Tenang ya. Junjungan Tenang. aja, Anda nggak akan dihukum kok di sini, ya. belum bang. Anda sudah mengakui bahwa iblis itu dilemparkan dari dalam keluar pada abad pertama. Sekarang Anda jelaskan iblisnya dilemparkan dari mana ke mana? Silakan. Iblis dilemparkan dari dunia ini, artinya bahwa ketika Yesus datang ke dunia dan Yesus bangkit yang dari keturunan sebelumnya tadi. Saya tidak tanya itu. Iblisnya itu dilempar kemana? Kan iblis dilemparkan tuh keluar, berarti dia dari dalam. Keluar, berarti dari dalam dilemparkan keluar. Nah, dalam ini maksudnya di dalam mana? Apakah di dalam kafe? Apakah di dalam kantor? Apakah di dalam mobil? Apakah di dalam box? Apakah di dalam dos? Nah, sih. Makanya saya dengarkan di dalam dunia di mana iblis berkuasa di dunia ini menyesatkan manusia sehingga banyak dilemparkan di dalam dunia. Di dalam dunia dilemparkan keluar. Saudara, Makanya dikatakan, hey, iblis, Anda mengatakan dari dengar dulu Zuma. Astagfirullahaladzim. Turunin aja saya Pak. Iblis itu dilemparkan dari dalam keluar. Dari dalam dilemparkan keluar. Dari dalam mana? Itu loh. Susah kali lah orang ini. Iblis itu Anda sudah akui dilemparkan abad pertama. Anda kan tadi mengatakan, kemana Nabi Muhammadmu? Kenapa dia tidak keluar dari kubur? Maka saya bertanya sama saudara. Anda bangga karena yang Anda sembah keluar dari kubur. Oke. Nah, Yesus mengatakan bahwasanya penguasa dunia itu adalah iblis. Yang keluar dari kubur di dalam agama saudara mengatakan dalam Matius 28 nomor 18, aku adalah sosok yang diberi kuasa kepada aku baik langit maupun bumi. Maka muncul pertanyaan, ini siapa ini yang keluar? Yang keluar dari perut bumi tadi, gitu. Ya tadi kan saya bertanya, saya kan sudah ditanya, kenapa Nabi Muhammad itu kemudian jangan ngomong, etikamu mana? Karena dia tidak menjawab pertanyaan saya. Saya bertanya tentang A, dia menjelaskan tentang B. Iya, karena dia menjelaskan tidak sesuai dengan pertanyaan saya. Ngapain? Ini komal saya. Kau buka komal sendiri, kau berkhutbah di sana nipu-nipu, silakan. Ini komal saya punya hak 100% untuk berkuasa di komal ini. Saya raja di sini. Paham? Saya kan bertanya, iya kan? Setelah saya ditanya, Nabi Muhammadku ingin dijatuhkan. Kenapa Nabi Muhammadmu tidak keluar dari kubur? Saya balik bertanya, siapa yang keluar dari kubur pada abad pertama? Salah enggak itu? Enggak salah kan? Saya bertanya, saya membacakan dalil Al-Quran. Ketika saya menjawab, elegan saya menjawabnya. Nah sekarang giliran saya bertanya, ketika Yesus berkata sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Saya bertanya, itu kapan terjadinya? Diakuinya abad pertama. Nah sekarang ketika dikatakan iblis dilemparkan keluar, muncul pertanyaan, keluar dari mana? Itu loh. Silakan buka kameranya. Santai aja kita diskusi, santai, tapi kita berdalil. Begitu kawan. Ayo silakan. Ayo silakan. Buka kamera, kita diskusi. Jangan malah kabur. Santai aja, kalau saya keras itu karena memang suara saya begitu. Orang semua tahu Bang Suma itu suaranya keras, tegas, namanya laki-laki. Iya kan? Betul nggak? Yang penting bukan begini-begini. Ayo naik lagi. Jangan menangis di bawah. Naik. Jangan
Yang satunya kemana dia? Hilang di atas. Sakit hati kan? Nah kan kita ini belajar membantu negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Anda ingin amanat agung Anda itu terjadi, kami harus menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur itu. Ya kami bertanya dulu dong, masa seenaknya kami harus begitu aja dimurtadkan? Enak aja, emang lu siapa? Ayo jelaskan ke kami. Ayo naik lagi. Host, moderator di bawah. Moderator di bawah silakan dinaikkan. Halo. Silakan dinaikkan teman-teman. Silakan. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Iya, boleh buka kameranya, Bang. Suara anak-anak kecil. Ada suara anak kecil. Silakan, saudara. Begini Bang Zuma, kalau kita beragama itu harus dengan logika. Pintar sekali saudara saya ini. Iya. Kita menyembah sesuatu yang tidak berkuasa. Iya, kita menyembah sesuatu yang tidak berkuasa, itu namanya buang-buang waktu. Jadi kami Kristen menyembah Yesus karena dia maha kuasa, tidak seperti yang lain ya menyembah sesuatu yang tidak berkuasa. Jadi kan dari situ. Itu apa kita menyembah sesuatu yang tidak berkuasa? Kita harus menyembah yang berkuasa saja, jangan ikuti yang tidak berkuasa. Berarti iblis berarti Bang ya? Berarti iblis ya? Yang harus Anda sembah berarti iblis ya? Oh. Iya Bang ya. Salah kalau Anda menyembah iblis, jangan ikut iblis lah. Anda jangan ikut. Andanya kan Anda mengatakan Anda harus menyembah yang berkuasa. 1 Yohanes 5 nomor 19, yang berkuasa di atas muka bumi ini iblis. Anda ini selalu nulis-nulis di Alkitab. Ya, 1 Yohanes 5 nomor 19, yang berkuasa di bumi ini adalah iblis. Efesus 2 nomor 2, yang berkuasa di langit adalah iblis. Dan ternyata Anda penyembahnya, kan gitu. Jadi terima kasih banyak. Abang sudah jujur bahwa Anda menyembah iblis, kan begitu. Saya tepuk tangan untuk Anda yang sudah mengakui bahwa Anda menyembah iblis. Terima kasih banyak. Janganlah. Anda itu salah kalau Anda ngikuti iblis, salah itu Anda. Jangan ikuti. Makasih Anda sudah jujur. Anda sudah jujur mengakui menyembah iblis. Makasih. Terima kasih banyak. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Dan itu Anda sembah. Terima kasih Anda jujur. Tidak baik. Terima kasih. Terima kasih Anda jujur mengakui bahwa Anda menyembah iblis. Terima kasih. Saya suka kalau teman-teman saya yang naik di sini itu mengakui bahwa saya menyembah yang menjadi penguasa di langit dan juga menjadi penguasa di bumi. Saya suka itu. Kalau saudara sudah jujur, kalau Anda itu menyembah iblisnya, kan gitu ya. Betul sekali, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa saudara-saudara. Ternyata dia sudah mengakui bahwa dia penyembah yang berkuasa baik di langit maupun di bumi. Oh mama sangat luar biasa. Jarang-jarang kita temukan ada oten yang mau mengakui menyembah iblis. Jarang sekali.
Waduh, baru kali ini saya Jangan, temukan itu lagi Anda itu di salah tahun jalan kalau Anda 2025 mengikuti ini kemudian Tidak baik Anda mengaku mengikuti iblis. kalau Itu dirinya salah jalan itu. menyembah iblis. Luar biasa. Tepuk tangan teman-teman kita di bawah. Jalan Teman-teman kebenaran. kita di bawah mendengarkan Itulah Yesus bahwa Kristus, ternyata Tuhan kami. dia sudah mengakui bahwa Anda Tuhannya itu mengikuti adalah iblis, yang keluar Anda itu dari perut salah. bumi Salah. yang mengaku sebagai penguasa langit dan bumi. Sedangkan kalau penguasa Anda- langit dan bumi itu di dalam apa Bible namanya, adalah diperintah iblis. oleh iblis, tidak baik Saya itu. suka sekali. Saya Tidak sangat baik itu. senang sekali kalau ada yang mengaku Terlalu senang dia dengan adalah mengikuti penyembah iblis. penguasa Jangan langit dan juga, bumi. itu salah Oh, juga itu. Masya Allah. Masalah juga Luar kalau Anda senang biasa. mengikuti iblis, Terima Anda kasih. salah itu. Anda sudah Terlalu senang mengakuinya bahwa ternyata kalian itu penyembah daripada makhluk yang dilempar dari perut bumi. Maksudnya penyesat. Alamak, boleh juga kalau Masya Anda penyesat, Allah. ya. Di dalam Nggak Wahyu apa-apa, nggak 12 apa-apa. nomor 9, iblis itu dilemparkan ke dalam bumi, ke Terima dalam kasih Anda perut selalu bumi. membaca Alkitab Dan karena ternyata semakin Anda banyak orang menyembahnya baca Alkitab, ketika berkat penyesat semakin- itu keluar dari semakin bumi. berlimpah berkat. Alamak. Iya. Luar biasa teman-teman kita ini Ternyata ya. Anda juga suka Wahyu baca Alkitab, 12 nggak nomor apa-apa lah, 9, nggak apa-apa. iblis Karena itu Alkitab kan dilemparkan itu ke bumi. jalan kebenaran, ajaran yang iblis benar. itu kata Yesus kembali dilemparkan keluar. Untuk apa Keluar dari kita mana? mengikuti Keluar dari sesuatu yang tanah. tidak berkuasa? Mama, Buang-buang waktu betul saja kalau sekali. kita Luar biasa teman-teman. Dia mengakui namanya bahwa dia buang-buang menyembah setan yang dilempar keluar Menyembah dari iblis, bumi. ikut-ikutan, Benar-benar ikut luar apa? biasa. Ini sesuatu pencapaian Jangan yang ikut- sangat-sangat luar biasa. Di tahun 2025 Ajaran iblis sudah itu ada yang salah. berani mengakui kalau Anda dia nanti- menyembah iblis. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dalilnya teman-teman, di dalam Wahyu 12 nomor 9, iblis, si ular tua yang disebut iblis atau Satan itu diceritakan di sana, dia menyesatkan seluruh Romawi, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi. Dia dilemparkan turun ke bumi, dilemparkan turun ke tanah. Tanah. Nah, tanah nih, tanah. Di dalam bahasa Yunaninya gay atau kosmos, tapi di situ dikatakan gay. Berarti iblis yang adalah ular tua, yang adalah Satan ini, yang telah menyesatkan kekaisaran Romawi ini berdasarkan Wahyu 12:9, itu dilemparkan ke tanah. Yesus mengatakan iblis penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Siapa yang dimasukkan ke tanah? Menurut Wahyu 12 nomor 9, naga tua. Naga tua dilemparkan ke tanah. Siapa yang keluar dari tanah hari ketiga? Menurut Yesus, jadi saya kasih kesimpulan sementara. Wahyu 12 nomor 9, si ular tua, yaitu iblis atau Satan, yang telah menyesatkan seluruh dunia. Sebenarnya seluruh dunia di situ terjemahan yang agak keliru teman-teman ya. Karena di situ diterangkan kemudian bukan seluruh dunia, tetapi dikatakan sebagai bahasa Yunaninya adalah oinomene, oikomene, atau oinomene, atau oikomene. Oikomene itu artinya bukan seluruh dunia, tetapi wilayah kekaisaran Romawi. Jadi naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, menyesatkan oikomene, area-area kekaisaran Romawi, dilemparkan ke bawah. Dilemparkan ke bawah. Di mana? Dilemparkan ke tanah. Di situ ada kata G. G itu artinya tanah. Kalau bumi itu kosmos, tapi ternyata bukan kosmos, tapi G. Berarti iblisnya si ular tua ini, yang adalah Satan, yang telah menyesatkan oikomene, itu dilemparkan ke tanah. Dilemparkan ke tanah. Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke tanah, ke alam kubur. Yesus mengatakan iblisnya yang dilemparkan ke tanah ini akan keluar dari tanah.
Siapa yang menyembah sesuatu yang keluar dari tanah? Bukan saya toh, ya toh? Masya Allah. Apakah teman-teman muslimku ini menyembah sesuatu yang keluar dari tanah? Apakah Nabi Muhammad keluar dari tanah pada hari ketiga? Apakah sembahan kita keluar dari tanah? Atau sembahan mereka yang keluar dari tanah? La 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 la. Ayo moderator naikkan lagi, mumpung masih ada waktu. Ada jadwal hari ini nggak ya? Malam kayaknya ya. Moderator silakan dinaikkan. La 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 la. Ayo silakan non muslim, silakan dinaikkan saudara moderator yang non muslim. Ya Allah. Assalamualaikum. Kenapa saya naik sampai naik ke sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Madura, Mas. Mungkin ketinggalan sendalnya, Bang. Dari Madura. Kalau ada hotel yang mau naik, jangan diladenin kalau nggak ongkem. Betul. Saya Islam Bang Juma. Iya, terus mau disunat? Udah disunat. Noten-notennya suruh ongkeng aja. Iya Bang. Aja. Iya. Mereka bangga Tuhan mereka keluar dari kubur. Padahal yang masuk ke kubur itu adalah ular tua. Jadi teman-teman sekalian, ada hal yang perlu dipahami oleh saudara. Yang pertama bahwa Yesus mengatakan di dalam Lukas 10:18, iblis turun ke bumi. Yesus yang mengatakan itu. Iblis turun ke bumi. Nabi Yesaya di dalam Yesaya 14:15, iblis turun ke perut bumi, di kubur. Oke ya. Penulis Wahyu di dalam Wahyu 12:9, iblis turun di kubur. Yesus mengatakan iblis turun ke bumi, ke tanah. Kemudian Yesaya mengatakan iblis turun ke bumi. Petrus mengatakan turun ke bumi. Terus kemudian penulis Wahyu mengatakan iblis turun ke alam kubur. Oke. Nah, kesimpulannya di situ. Ketika penguasa bumi ini diturunkan ke tanah, ke liang lahat, ke alam kubur, Yesus mengatakan iblisnya akan dilemparkan keluar. Menurut pernyataan Yesus dan menurut pernyataan Yesaya dan juga menurut pernyataan buku Wahyu, iblisnya ada di dalam tanah. Ketika Yesus mengatakan iblisnya dilemparkan keluar, pertanyaannya, dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar dari mana? Jawab. Dilemparkan keluar dari tanah.
Siapa yang keluar dari tanah? Nabi Muhammad atau sembahan mereka? Jadi jangan bangga, kenapa Nabi Muhammad tidak keluar dari tanah? Kenapa dia masih ada di dalam tanah? Hei, tunggu dulu. Yang keluar dari tanah itu siapa? Hati-hati. 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 Yang keluar dari tanah berdasarkan Bible itu siapa? Ayo. Ngeri kan? Jadi ngeri kali dah. Ayo silakan yang masih mau membahas tema ini. Jangan naik untuk menghujat ya, jangan naik untuk menghujat. Kita diskusi. Kita berdasarkan dalil. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Buka kamera, Bang. Buka kameranya. On cam. On cam. Udah. Kok jadi gelap di tempatku ya? Silakan, masih ada. Baru 1:30 siang di sini. Silakan. Halo, selamat siang. Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi yang mau naik? Halo? Saya nggak bisa lihat tamu. Jaringan saya error. Halo, silakan. Silakan minta permintaan, teman-teman. Minta permintaan, silakan, Saudara Oten. Ayo. Moderatornya mana ya? Itu ada bintang cahaya mau naik, moderator. Moderator pada tidur kayaknya. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Suma? Balik dikit. Baik. Alhamdulillah. Cuma naik saja cuma silaturahmi. Kami doakan Bang Suma semoga perjuangannya diridhoi dan dirahmati dengan Allah Subhanahu wa taala Bang Suma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan Bang Suma perjuangannya, semoga kita berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bang Suma. Amin. Oke Bang Suma, aku turun dulu. Mau datang silaturahmi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan lagi nggak lagi sehat-sehat aja ya. Halo.
Halo. Siang. Halo, selamat siang. Siang cuma Siang. Silakan buka kameranya, Bang. Iya, maskernya dibuka dulu. Buka kameranya silakan. Kenapa kamu yang maskernya dulu, mengatur? silakan. Ini kan komal saya. Ya udah, kalau gitu turunkan saya. Saya tidak mau. Kenapa harus buka masker? Masker itu dibuka. Takut dengan masker ya? Begini. Enggak. Takut dengan masker. Takutnya kan yang bilang apa Terus? namanya? Kristus palsu, Kristus palsu ini. Padahal dia iblis, mukanya dia aja ditutup kan. Paulus sendiri bagaimana? Jangan sampai dia iblis. Karena kamu nggak tahu dia bagaimana mukanya. Saya tidak memberikan kitab. Paulus 13 kitab kamu telan mentah-mentah. Kau kenal nggak mukanya? Tidak kan? Jangan-jangan. Ngeri kan? Salah Kak. Paulus memberikan 13 kitab. Saya sementara ingin berdiskusi 13 dengan manusia. kitab kamu terima dari Paulus. Iya kan? Kamu kemudian menerima 13 buku dari Paulus sementara kau tidak tahu Paulus ini siapa. Alasan aja buka masker ada-ada aja. Bilang aja nggak mampu, nggak sanggup. Saya ingin sekali berdiskusi dengan manusia, sesama manusia. Kalau misalnya Iya, saya manusia. Jangan kau pikir lagi saya adalah Tuhan. Jangan kau pikir saya Tuhan lagi. Saya manusia. Jangan sampai kau tuhankan saya. Saya manusia nih, manusia nih, manusia bukan Tuhan. Ada yang ikan goreng nggak? Ada kak ikan goreng? Kalau ada ikan goreng saya makan nih sekarang nih. Biar kau tahu bahwa saya ini manusia. Nanti kau tuhankan saya lagi. Saat ada ikan goreng nggak? Saat ikan goreng ada. Buatkan Indomie dong, aku lapar. Aku kan manusia. Aku butuh makan. Takutnya nanti ada yang sembah saya, dipikirnya lagi saya Tuhan. Halo, selamat siang. Halo, Saudara Randy, selamat siang. Jatuh air mataku. Na 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 na. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, bisa buka kameranya, Bang? Belum bisa. Belum bisa? Saya datang ke sini saya hanya mau bertanya tentang iman Muslim. Oh, boleh? Sayangnya ini bukan ruang kajian, ini ruang diskusi lintas agama. Kalau mau room kajian itu di Ustadz ini UAS, situ UAS Anda bertanya Salahnya tentang orang iman yang Islam. awam bertanya, dia kan ingin belajar. Enggak. Ini spesial untuk diskusi lintas agama. Jangan panik. Yang bertalian dengan justru karena Anda itu ingin bertanya menunjukkan Anda panik. Justru karena tidak mau agamanya panik, maka Anda mengalihkan bahasa. Makanya kita bahas dua arah untuk membuktikan bahwa kita tidak panik. Salib itu ada di Islam, ada di Yahudi, ada juga di Kristen. Maka hal yang bertalian dengan agama kita inilah yang dibahas, jangan yang lain. Kalau Anda hanya ingin bertanya tentang Islam, itu artinya Anda panik. Apa yang Anda tahu tentang Alkitab? Ya, saya tahu semua tentang Bible. Kalau Anda pertama,
Diam, ketika diam, Anda diam, menyebut diam, diam, dengar, diam. ketika Anda mengatakan kitab Anda itu dengan sebutan Alkitab, di situ sudah ketahuan bahwa Anda ini tidak paham kitab saudara. Tidak malu menyebut, tidak malu menyebut kitab Anda yang dari barat itu dengan sebutan bahasa Arab, Al-Kitab. Tidak malu. Nah, menandakan Anda ini mewakili siapa gitu loh. Yang suka berpalsu-palsu ria itu biasanya, yang suka berpalsu ria itu biasanya iblis. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan buah, iblisnya mengatakan makan buah. Ketika kemudian jangan makan babi, iblisnya mengatakan makan babi. Saya kan tamu di sini, kenapa? Ketika kemudian ibadah Sabat dirubahnya menjadi Minggu. Jadi segala sesuatu yang menampilkan yang bertentangan dengan Tuhan itu biasanya iblis. Kitabmu Bible, Biblika, Tabiblia, kau menyebutnya Alkitab. Yang suka berpalsu-palsu, berkamuflase itu iblis. Kenapa kau menyebut buku dari barat yang dibawa penjajah itu dengan sebutan Alkitab? Al-Qurankah kitabmu itu? Sedangkan kata Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quranku. Bibelmu bukan Al-Quran, kenapa kau sebutnya Alkitab? Gak malu? Dari situ aja kau sudah ketahuan kau ini wakil siapa. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitabu, Alkitabu, Alkitab, Al-Quran. Nah coba mana kata Alkitab di Bibel bahasa Yunani? Ada enggak? Nggak ada. Jadi dari situ aja sudah ketahuan kamu itu wakilnya siapa. Wakilnya siapa kamu itu. Nah gitu. Nah, tema kita hari ini, salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis. Itu tema kita. Ayo silakan. Kalau mulai. Anda mengerti Alkitab, tidak mungkin Anda menjadikan kau sebut pula Alkitab. Alkitab itu Al-Quran. Maksudmu mungkin Bible. Sebut aja Bible, tidak usah kau malu-malu. Jangan kau pakai istilah Alkitab. Kamu pelas sekali. Ketahuan kali kau itu siopo. Dengarkan saya. Sesuatu yang suka menggunakan yang palsu-palsu itu adalah iblis. Yang suka berkamuflase itu iblis. Oke? Seorang misalnya TNI menggunakan seragam TNI, tetapi orang itu ternyata bukan prajurit TNI, maka dia adalah TNI gadungan. Jangan mute. Nah, kau menyebut kitabmu yang bukan Alkitab dengan sebutan Alkitab itu adalah apa itu namanya? Penipuan. Kalau ada orang bukan anak pramuka tapi menggunakan atribut pramuka, itu penipuan. Kalau bukan Alkitab tapi disebut Alkitab, itu penipuan. Sadar nggak? Kenapa kau menyebut buku dari barat itu sebagai sebutan Alkitab? Sedangkan itu bukan Alkitab. Oke, kita masuk dalam tema ya. Sekarang tema kita tentang salib. Anda mengerti tentang sekarang kita bahas tentang salib. Dengarkan. Di kitab saya, dengarkan saya. Di dalam Quran, salib itu disebut hisyum fid dunya, kehinaan di dunia. Itu salib. Bagi orang Yahudi, salib itu adalah kutuk dari Elohim. Bagi Paulus, salib itu adalah kutuk bagi Kristus. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, salib yang adalah kutuk bagi Yahudi, bagi Tuhannya Yahudi, itu diimani oleh orang Kristen sebagai hadiah dari iblis atau hadiah dari Tuhan. Silakan. Jangan di-mute. Silakan. Kenapa saya di-mute? Kenapa? Panik. Silakan. Salib menurut Kristen itu rencana iblis atau rencana Tuhan? Silakan. Dua arah. Kau jangan begitu. Saya ini bukan orang bodoh yang kau atur-atur. Dua arah, ayo. Biar saya ajari Anda. Ya salib kan dua arah, tuyul.
Kalau Anda salib kan dua arah. Islam itu membahas salib, agamamu juga membahas salib. Dua arah loh itu. Di dalam Kalau Anda Al-Quran saya mengerti sudah katakan tentang samamu, syirik, tidak mungkin Anda salib itu menjadikan Muhammad adalah sebagai hisyum Tuhan fit kamu. dunya, Ayo kita bahas ini, hisyum fit tema ini. dunya, hisyum fit dunya. Salib bagi Islam itu adalah kehinaan di dunia. Bagi Yahudi, kutukan bagi pelaku maksiat. Bagi Kristen ini yang ingin kami tahu. Bagi Kristen, salib itu apa? Apakah itu adalah rencana Tuhan atau itu adalah rencana iblis? Silakan Anda jawab. Modal congor aja kamu. Silakan Anda jawab, silakan. Silakan, jangan menangis, jangan nangis. Udah, saya Jangan tidak mau berdebat dengan Anda yang modal menangis. congor. Jangan menangis di Giliran orang sini. bicara kamu mute. Jangan Kamu maunya menang menangis sendiri. di sini. Silakan kamu jawab. Apakah di Kristen salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Itu pertanyaan. Sekarang Anda yang jawab. Jangan malam ngamuk, panas-panas. Santai aja, santai. Halo saudara Pastor Chris. Silakan saudara Pastor Chris. Tema kita terkait dengan salib. Apakah salib ini adalah rekayasa iblis atau rekayasa Tuhan? Janganlah. Buatkan teh tarik dong. Pastornya lari. Ayo teman-teman, silakan teman-teman. Nggak usah malu-malu. Masih ada waktu kita, masih ada kurang lebih 1,5 jam. Silakan. Halo Bang. Halo juga. Halo Bang. Halo. Silakan buka kamera. Dari mana abang ini? Bang, saya mau nanya sedikit boleh gak? Iya, dari mana? Katolik atau Protestan? Protestan. Tema kita sudah ada terkait dengan Kristus tentang salib. Iya, tentang salib. Silakan. Abang, buka kameranya Bang. Tadi yang saya dengar itu salib itu pemberian Tuhan atau salib itu dikehendaki Tuhan atau iblis, ya kan? Iya, iya. Nah, jadi yang mau saya jelaskan itu salib itu adalah kehendak Tuhan. Karena maksudnya Tuhan yang Anda maksud di sini iblis kan? Oh tidak, Yesus. Nah, soalnya kata Yesus yang mau menyalibkan dia itu adalah iblis, orang-orang yang mau melakukan kehendak iblis. Berarti Tuhan yang Anda maksud di sini adalah iblis gitu ya? Ya tentu. Oh, berarti yang Anda sebut Tuhan ini iblis. Tidak. Lah, kan hanya iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Tak ada yang lain. Itu diizinkan oleh Tuhan juga. Nah, di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan menginginkan penyaliban terhadap orang benar? Itu di mana? Ini. Hal itu sudah terjadi sebelum Yesus sendiri disalibkan. Ya, di mana? Ini Anda kan mengatakan bahwa salib itu diinginkan oleh Bapa, oleh Tuhan. Nah, berdasarkan pengakuan Yesus, yang mau menyalibkan dia itu adalah anak-anak iblis. Rencana iblis. Itu sudah direncanakan dari sebelumnya. Sebelumnya. Ya itu makanya saya tanya, di mana tertulis rencana itu di mana? Kalau abang buka di sejarah. Sejarah apa lagi? Sejarah apa? Silakan dicari. Silakan Anda dicari gimana? Apa ini?
Yesusnya loh, Yesus sebagai tokoh sentral mengatakan yang mau menyalibkan dia adalah anak-anak setan. Yesus yang sendiri mengatakan itu, Bang. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Maafkan saya, itu Yesus yang berkata demikian, bukan saya. Anda ini siapa sebenarnya? Ketika Anda ngotot kali Yesus disalib, apa bedanya Anda dengan iblis? Kenapa Anda ngotot kali Yesus harus disalib? Jangan-jangan Anda ini adalah titisan mak lampir. Sorry ya, yang merasa cucu-cucunya mak lampir. Maaf, saya cuma bercanda. Yesusnya mengatakan, Bang, yang ingin membunuh dia adalah orang-orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Itu kata Yesus. Orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang-orang yang ingin melakukan kehendak iblis. Berarti salib ini, pembunuhan terhadap Yesus ini adalah kehendak iblisnya, gitu loh. Itu dalil menurut Yesus, bukan menurut saya. Nah, pertanyaannya, kenapa kalian pingin kali Yesus itu disalib? Jangan-jangan kalian ini adalah keturunan mak lampir. Mak lampir, mak lampir. Bercanda. Ayo, silakan, Bang. Jadi Saudara Laura dari mana? Katolik? Saya Islam, Bang Zuma. Oh ya, Masya Allah. Syukran. Luar biasa, Bang ini. Ayo, saudara AA. Kenapa kemudian Yesus mengatakan bahwa orang yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah orang yang ingin melakukan kehendak iblis? Kata Yesus loh, bukan kata saya. Kata Yesus, bukan kata saya. Kenapa pingin kali Yesusnya disalib? Anda ini, iblis pingin kali Yesus dibunuh. Anda juga berjuang mati-matian membela supaya Yesus dibunuh. Apa jangan-jangan kalian ini adalah cucunya mak lampir? Maaf mak lampir, cucu-cucunya mak lampir yang ada di sini, maafkan saya ya. Dulu saya suka nonton dan mendengarkan sandiwaranya, jadi maklumi kalau saya sering sebut namanya. Maaf ya, cucu-cucunya mak lampir yang ada di bawah yang menerima warisan tongkat dari mak lampir atau kondeknya, saya minta maaf itu. Ayo silakan saudara AA. Jadi kau tahu nggak, Bang, mereka yang menginginkan penyaliban Yesus itu dari mana coba? Ya dari iblis. Kan Yesus yang mengatakan itu. Yesusnya Anda persalahkan Yesus. Salah, Anda salah. Kok jadi saya? Yesus yang mengatakan, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Bapakmu. Bukan saya loh. Yohanes 13 nomor 2. Lalu iblis membisikkan rencana untuk mengkhianati Yesus. Markus 14 nomor 1. Imam-imam kepala mahkamah agama berencana menyusun tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala berencana menyusun kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kesaksian palsu, tipu muslihat, kerasukan iblis, dan keinginan membunuh. Bahkan Yesus mengatakan kuasa kegelapan. Lukas 22 nomor 53. Anda anggap itu semua keinginan Tuhan gitu maksudnya? Hah? Kuasa kegelapan kehendak Bapak. Dirasuki iblis itu kehendak Tuhan juga. Membuat tipu muslihat dan kesaksian palsu juga itu kehendak Bapak semuanya. Bapak yang mana yang Anda maksud? Jangan-jangan Anda keturunan mak lampir. Karena Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, kamu ini anak bapak yang mana? Kalau bapak Elohim, Tuhannya Yahudi, tidak menginginkan kematian terhadap Yesus, berarti kamu ini anak bapak yang mana? Jangan-jangan kau anaknya Pak Lampir. Ayo. Kenapa kamu pingin kali Yesus mati? Kenapa kamu menjadi haus darah? Kenapa? Yang menginginkan siapa? Mati. Iya, siapa? Itu adalah orang-orang dari yang mengikuti kitabnya Nabi Muhammad.
Justru kami memperjuangkan Yesus itu tidak mati. Wa qaulihim, dengan ucapan mereka mengatakan Yesus dibunuh saja sudah dihukum. Wa ma qatalu wa ma salabu, mereka tidak membunuh dan mereka tidak menyalibkan. Kok Anda menuduh kami? Yang mau dan beriman nih, gantungan salib di lehermu ada tato salib di ketekmu, bahkan di bokongmu pun ada tato salib, di rumahmu ada gambar salib, di lehermu ada gambar salib, rumah ibadahmu ada gambar salib. Bukti bahwa kau menerima keinginan-keinginan iblis itu. Kok jadi saya yang tertuduh? Jangan-jangan kau ini anaknya Pak Lampir. Kok pengen kali kau Yesus itu disalibkan? Hah? Kenapa? Iblis mau Yesus disalib, kamu juga mau Yesus disalib. Kamu dengan iblis bedanya di mana? Hah? Jangan-jangan di senjatamu itu juga ada tato gambar begitu. Di batanganmu ada gua kasih tato bentuk begitu. Jangan-jangan. Kenapa kau pingin kali seperti itu? Ada apa? Halo saudara Hayaka. Halo. Ya, halo Bang. Ya, bagaimana? Ya. Buka karyanya Bang. Apa? Nggak bisa. Kenapa bisa? Karyanya kan ada. Ya tapi dan apanya nggak sama kamera. Oke. Dari sekte mana abangku ini? Dari sekte mana? Saya Islam. Oh. Terus Bang? Kalau pandangan saya tidak seperti yang Anda bilang tadi untuk itu. Terus kalau pandangan Anda sebagai Islam bagaimana Bang? Pandangan saya itu beda dengan yang Bang Suma bilang. Ya, kalau abang gimana pandangannya? Mungkin kita berbeda ya. Itu sudah pasti berbeda, bukan mungkin lagi. Kalau Anda sudah mengatakan itu, sudah pasti kita berbeda. Nah, terus pandangan abang ini yang berbeda dengan saya itu gimana? Walaupun muslim sama-sama, tapi pandangan kita berbeda. Iya, silakan. Karena di Bible dan Injil itu sudah ditetapkan bahwa Yesus itu ada sebelum dunia ini ada. Iya. Iya. Terus di dalam Injil itu kan di dalam Bible. Nah sekarang kalau di dalam Injil di mana disebutkan itu Bang? Bible dan Injil itu menurut saya itu sama. Kok sama? Oh sama. Oh ya. Sudah berapa tahun Anda berpura-pura jadi Islam abangku? Ya. Sudah berapa tahun Anda berpura-pura jadi Islam? Kenapa Anda bilang saya berpura-pura jadi Islam? Ya karena Anda tidak tahu bagaimana posisi rukuknya ketika orang sholat jenazah. Coba, bagaimana posisi rukuknya ketika orang sholat jenazah? Apakah sama rukuknya ketika kita sholat wajib? Saya Islam udah 1 tahun lebih. Itu makanya saya tanya kepada saudara, apakah rukuknya sholat jenazah sama dengan rukuknya sholat Jumat? Coba, sama nggak? Ya saya nggak tahu karena saya baru. Oh iya, baru ngaku-ngaku Islam maksudnya. Oh bagus, kayak Paulus dong Bang ya. Kayak Paulus kepada orang Yahudi ngaku-ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku-ngaku Yunani. Kayak Paulus Bang ya. Pinter abangku ini, pintar sekali. Emang abang tahu sejarah Paulus? Tidak ada buku. Kita kehilangan sejarah. Paulus itu tidak ada sejarah hidupnya Bang. Salahnya di abang.
Ya, ada nggak buku sejarah hidup Paulus? Nah, Ada nggak? maksudnya salahnya di abang karena kalau bicara Ada nggak Paulus, ya buku ada atau dong. kitab yang membahas tentang sejarah hidup Paulus itu, Rasul Abang? Ada nggak? Ya, kenapa? Tadi kan abang yang bilang kata Paulus. Saya seperti Paulus. Anda kayak Paulus karena Anda berpura-pura. Paulus itu bang ahli di dalam berpura-pura. Itulah Paulus. Yang bilang itu. Dia sendiri 2 Korintus 9 nomor 19 nomor 20. Kepada orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi meskipun aku tidak seperti orang Yahudi. Kepada penganut Taurat aku seperti penganut Taurat meskipun aku bukan penganut Taurat. Tuh, berpura-pura dia, bunglon. Filipi 1 nomor 18. Memberitakan Yesus baik dengan maksud mengelabui, berpura-pura atau menipu atau dengan cara jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi Paulus itu memang suka menyamar-nyamar seperti abang ini. Abang mengatakan Islam baru setahun katanya jadi Islam. Sekarang Anda mengatakan Bible dan Injil itu sama. Dari mana Injil Bible sama? Injil itu wahyu Allah untuk Nabi Isa. Bible itu surat kabar yang dituliskan oleh pewarta yang tidak dikenal oleh Nabi Isa. Begitu juga Yesus tidak mengenal perjanjian baru itu. Lukas, Markus, Matius itu Yesus tidak kenal. Itu adalah pewarta, itu wartawan. Pewarta, itu pewarta yang Yesus tidak kenal. Gitu. Kalau semua Islam nggak tahu soal Injil dan Bible, kan bicara soal perbedaannya. Karena Bible adalah Injil dan Injil adalah Bible gitu. Oh ya. Kalau di Al-Quran itu surah yang menceritakan. Sabar. Kalau di dalam Al-Quran itu, dalam Al-Quran surah yang membahas Injil itu di surah berapa? Ayat berapa? Hah? Apanya? Maksudnya apa? Ya, Tuhan. Kalau nggak tahu soal Bible dan Injil, jangan memprovokasi. Kalau mau provokasi sama Edis TV, supaya Anda bisa itu. Di dalam Al-Quran surah apa yang membahas tentang Injil? Yang sekarang saya tanya. Kayak Paulus betul-betul. Kayak Paulus. Benar-benar kayak Paulus. Benar-benar Anda sukses. Anda sukses seperti Paulus. Anda sukses seperti Paulus. Halilintar. Anda sukses seperti Paulus. Nyamar-nyamar. Itulah Paulus. Anda hebat. Ikutilah teladan Paulus. Sebagaimana Paulus juga adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku, sebab aku juga ini adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Anda sukses mengikuti cara Paulus. Oke? Bedanya Paulus tidak ada fotonya pakai kacamata. Gitu abang ya. Ternyata abang ini adalah orang Kristen yang berpura-pura jadi Islam, tapi baru 1 tahun. Aduh, abang. Saya masih penasaran tadi, saudaraku, siapa namanya, saudara Hayaka yang berpura-pura Islam. Sabar dulu, kita hargai teman kita ini yang lagi berpura-pura jadi Islam. Tadi Anda mengatakan pandangan saya tentang salib itu berbeda. Nah, coba Anda jelaskan sebagai Islam yang berpura-pura Islam, ya, sebagai Kristen yang berpura-pura Islam, coba Anda jelaskan versi Anda salib itu apa? Silakan. Hai saudaraku Oten yang berpura-pura Islam, silakan Anda jelaskan pandangan Anda tentang salib. Silakan. Hey. Oke, kita anggap dia tidak berhasil menipu orang banyak ya. Nah, sekarang saudara AA, sekarang ketika Anda sudah mengetahui bahwa salib itu adalah rencana iblis,
Apakah Anda sadar bahwa iblis telah menjadi pahlawan di dalam keyakinan Anda? Tadi pertanyaannya bukan seperti itu. Oh, ya udah, baguslah. Silakan, kau jawab. Tadi kan yang saya bilang salib itu kehendaknya Tuhan, itu rencana Tuhan. Tapi salib itu juga diinginkan oleh iblis. Berarti bagus. Bagus. Kau tahu karena apa? Anda sudah mengakui. Tunggu. Anda sudah mengakui. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Iya. Anda sudah mengakui bahwa iblis menghendaki penyaliban. Sekarang Anda juga mengakui Tuhan menghendaki penyaliban. Kalau iblis sudah menghendaki penyaliban, itu rencana Tuhan dan iblis juga menginginkannya. Oke, berarti antara Tuhan Anda dengan iblis sama-sama menginginkan penyaliban, begitu? Tidak, karena ya tadi Anda mengatakan baru beberapa detik, baru 1 detik yang lalu. Ada rencana lain di belakang penyaliban. Baru kemudian satu menit yang lalu, 1 detik yang lalu, kok tiba-tiba berubah gitu loh. Jadi gini, Tuhanmu, Tuhan saudara dan iblis sama-sama mau penyaliban, gitu. Iya. Nah, pembedanya antara Tuhanmu dengan iblis dalam hal ini apa? Yang iblis inginkan adalah anak Tuhan mati di bumi. Di bumi. Iya, itu yang iblis inginkan. Tapi terus? Yang Tuhan inginkan itu Yesus, anak Tuhan, turun ke bumi terus menyelamatkan orang-orang yang sudah mati. Oh, di situ pembedanya. Oh ya, berarti iblis dengan Tuhanmu sama-sama punya misi membunuh Yesus, begitu? Oh tidak. Tadi begitu katanya. Gimana? Teman-teman dengar nggak? Tuhannya dan iblis sama-sama ingin membunuh Yesus, kan begitu tadi? Betul? Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Jangan terprovokasi. Iblis, kemudian Tuhanmu sama-sama menginginkan kematian terhadap Yesus. Berpisah setelah Yesusnya itu sebagai anak Tuhan Anda, itu diyakinkan bahwa iblisnya menginginkan kematian terhadap Yesus kekal, mati kekal. Sedangkan Tuhannya menginginkan Yesus mati dan keluar dari kubur pada hari ketiga. Betul? Betul? Jadi begini. Kok beda lagi? Tuhan. Keinginan Tuhan yang mana? Keinginan Tuhan Anda yang mana ini? Yang mana? Yang mana keinginan Tuhan Anda? Kan keinginan iblis dan keinginan Tuhan Anda tadi sama-sama kan? Sama-sama ingin membunuh Yesus kan? Iblis dan juga dengan Tuhan kerjasama ingin membunuh Yesus, betul? Awalnya. Ulangi dulu. Iblis dan Tuhanmu sama-sama ingin membunuh Yesus, betul? Iblis ingin kematian Yesus. Bicara sendiri, jangan bicara sendiri. Nanti kamu dibilang gila orang-orang di bawah. Iblis dan Tuhanmu sama-sama mau Yesus disalib, betul? Ya.
Hei, giliran kamu sekarang. Dikasih giliran gak mau. Giliran kita ngomong ngoceh. Matius 19 nomor 6. Orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Pertanyaannya bagaimana cara mempersatukannya itu? Kalau di Islam jelas ada hukum nikah. Jelas ya, di Islam ada hukumnya. Nah sekarang hukum kawin di Kristen seperti apa? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Coba sini dalilnya dalam bisa mana coba? Gak usah silakan. Kalian baru giring opini aja bisa kali. Iya. Nggak ada dalilnya juga dalam Al-Quran untuk cara mempersatukan orang. Mana? Sekarang bagaimana cara mempersatukan wanita dan laki-laki Kristen biar sah, tidak berzina? Silakan. Silakan. Hei, caranya itu loh. Cara dari Al-Quran mana? Dari Al-Quran mana caranya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Quranmu mana? Pertanyaanmu itu saya balikan kembali. Mana dari Quran? Susah kali di orang diskusi Oten. Kenapa ya? Kenapa Oten kalau diskusi susah ya? Kenapa ya teman-teman ya? Mereka ini nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Ya kalau di ajaran Islam Nabi melakukannya, kita mengikuti sebagaimana Nabi melakukannya. Ada hukum nikah, ada mempelai laki, ada mempelai perempuan, ada ijab kabul, ada saksi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu cara mempersatukan loh Islam itu. Siapa yang kita contoh ya? Nabi kita contoh. Kalau Karisteng pendeta ini mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam gereja kawin, itu dia contoh siapa? Dia mau contoh Yesus, Yesus kakak kawin. Dia mau contoh Paulus, Paulus kakak kawin. Pertanyaan ini, pendeta-pendeta ini mempersatukan orang dalam gereja ini, mereka pakai cara apa? Hukum apa yang mereka pakai? Kalau caranya, kalau saya mau tanya, kalau ya di Anda Islam, jawab aja, nggak usah nanya. Nggak usah saya nanya. mau tanya, tidak saya tanya. Loh, saya tidak ini, cuma saya mau tanya. Jawab saja. Itu di Al-Quran Bagaimana ada, di Al-Quran ada. Anda ini dari tadi loh saya bicara, Anda nggak pernah menanggapi loh. Iya. Mestinya Anda kalau sebagai Kristen itu, Anda sebagai Kristen, Anda bicara nanti sesudah dengarkan dulu, dengarkan ya. Muslim meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hukum nikah. Oke, sekarang Kristen ini dipersatukan oleh pendeta di gereja. Anda ini meniru siapa? Nah, silakan. Giliranmu. Ngomong sekarang. Hei, giliranmu sekarang. Ayo ngomong. Hei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ngoceh aslinya, tapi giliran membahas topik, macet total. Bagaimana kau punya hukum kawin? Yesus tidak kawin, Paulus tidak kawin. Yang mana yang kau tiru? Yang mana yang kau tiru? Kalau Muslim jelas Nabi Muhammad menikah, ya caranya seperti itu kita ikuti. Ada hukum nikah. Sekarang Anda pakai apa hukum kawin? Kata nikah Anda nggak boleh pakai. Yang ada kawin. Tidak ada kata nikah di Bible. Ayo, gua hitung lagi nih. Dari manakah para pendeta atau pastor di dalam gereja ini mempersatukan Anda supaya sah menjadi suami istri? Dia belajar di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai. Kagak ada tuh jawabannya.
Kagak ada. Jadi sudahlah, jangan membahas topik ini. Macet kepalamu, macet kepalamu. Ayo Terus jawab. kalau di Islam ayat-ayat Al-Quran mana Pak? Nah, yang kamu udah mengajarkan? dijelaskan tadi, Nabi Muhammad menikah, kita contoh. Sekarang kau contoh siapa? Sekarang kau dipersatukan oleh Bapak Kan Pendeta Adam. di gereja. Dari Yang mana contoh Bapak Adam. Pendeta? Woi, siapa yang ada contoh? Adam sama Hawa. Bagaimana cara Adam? Emang? Nah, Ya, kan mana begini. datanya? Mana datanya? Seperti apa caranya? Nah, sekarang saya mau tanya. Nggak usah, apakah Adam iya. dan Hawa tidak? Adam dan Hawa lagi dicontoh. Bagaimana caranya? Silakan sebutkan cara-caranya. Ayo sebutkan cara-caranya. Nggak usah dikasih Anwar, teman-teman nggak paham dia. Kita kuliti aja dia. Bagaimana caranya? Ayo. Hei, caranya bagaimana Adam dan Hawa dicontoh pula lagi? Bagaimana caranya? Kenapa nggak mencontoh Yesus, bro? Contohlah Yesus. Kan kamu pengikut Yesus. Yesus tidak kawin. Kenapa pula kau kawin? Contohlah Paulus. Paulus nggak jelas punya istri apa kagak. Contohlah dia. Lo contoh Adam dan Hawa. Gimana caranya? Ayo. Lo mau ke kiri selesai juga lo. Adam dan Hawa dibawa-bawa. Bro. Bro, Yesus tidak kawin. Kenapa kau nggak contoh dia nggak kawin? Ayo, bro. Yesus tidak kawin. Kamu pengikut Yesus. Kenapa kau kawin? Yesus tidak kawin. Ayo, bagaimana ini teman-teman? Teman-teman, bagaimana ini kira-kira kalau sudah begini? Saya tidak tanggung jawab ya. Macet nggak nih? Macet nggak? Macet nggak? Pakai istilah nikah. Kagak ada istilah nikah di Bible, yang ada kawin. Nikah itu adanya di Islam. Ikut-ikutan ke Islam-Islaman di Indonesia. Kristen Roma, Kristen Katolik di sono nggak ada pernah nikah itu. Mereka merit. Kagak ada tuh istilah nikah Kristen Barat. Saya belum pernah mendengarkan Kristen Barat menikah, tapi kawin, merit. Mana lu? Indonesia pakai istilah nikah. Kenapa istilah nikah? Niru-niru istilah Islam. Yeay. Malu dikit apa? Cari di Bible kata nikah. Cari di mana kata nikah di Bible. Ayo. Udah ya bro, belajar lagi ya bro. Puas aku ini sore ini. Makanya jangan bawa-bawa topik kawin. Topik sekarang ini adalah orang banyak korban Kristus itu. Gitu ya. Atau yang keluar dari kubur itu siapa? Atau rencana siapakah? Yesus disalib, A. rencana iblis, B. rencana Tuhan. Tadi menyimak penjelasannya, ada yang bilang rencana iblis juga, rencana Tuhan juga. Kok bisa sinkron ya antara rencana Tuhan dan rencana iblis? Lebih baik kau introspeksi diri di sana. Kenapa orang-orang ini bersekongkol, tipu daya, berencana ingin membunuh Yesus? Ini pernyataan Yesus sendiri. Iblislah yang menjadi bapakmu, sehingga kau ingin mengikuti kehendak bapakmu, ingin membunuh aku. Jadi menurut Yesus, yang berencana, Yesus sendiri yang ngomong nih, yang berencana ingin membunuh Yesus di tiang salib adalah orang-orang yang terpengaruh oleh ajaran iblis. Kenapa? Mereka ini orang jahat,
Yesus tidak punya salah, tapi mereka bersekongkol ingin membunuhnya. Sumber kejahatan itu bisikan iblis. Kagak ada itu perintah Tuhan ingin membunuh Yesus. Itu Yesus tidak punya salah. Jadi Yesus, anaknya Maria ini, tidak ada perintah Bapa untuk membunuhnya. Yang ada adalah kehendak iblis. Ayo jawab. Rencana siapakah? Rencana dengerin. Rencana siapakah? Jawab dulu nih. Rencana siapa? Ajaran siapa, Pak? Dengarkan dulu. Anak kecil mencabuli itu ajaran siapa, Pak? Rencana siapa? Mencabuli anak kecil itu ajaran siapa, Pak? Kenapa banyak pelecehan seksual di tempat-tempat belajar, Pak? Di mana terjadi itu? Oh, banyak sekali berita-berita itu anak kecil umur 12 tahun dicabuli sama guru-gurunya. Sama guru-gurunya. Ada termasuk tempat belajar agama. Oke. Termasuk pendeta juga ya? Ajaran junjungan, ada junjungannya. Oke, baik. Saya jawab ya. Anda bertanya ya, saya jawab ya. Saya jawab, Anda bertanya tuh itu. Kalau Islam tadi tanya punya jawaban. Iya, jawabannya silakan. Dia diam dulu, diam di pojok. Nah, jawaban saya menabok kembali kepada Anda. Siapapun pelaku, ya, dalam hal menodai anak kecil itu di luar ajaran Islam. Maupun dia Islam, artinya dia dipengaruhi oleh iblis karena dia berbuat jahat. Baik dia seorang, dengarkan dulu jawabannya. Supaya kau pinter gitu loh. Kalau kau bertanya, saya bikin pinter gitu loh. Kau ini bertanya, saya bikin pinter. Nah gitu loh. Siapapun itu pelakunya, pasti itu bukan ajaran Tuhan. Itu pasti bisikan iblis, dipengaruhi oleh nafsu iblis. Siapapun pelakunya, mau dia muslim, mau dia pendeta. Kalau Anda mengambil kasus ini, lebih banyak kasus yang dilakukan oleh pendeta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya gitu ya. Jadi kesimpulannya, makanya dengerin dulu, dengerin. Siapapun yang berbuat demikian, siapapun yang berbuat demikian, pasti itu dipengaruhi oleh iblis. Pertanyaan yang sama, bro. Pertanyaan yang sama. Siapakah yang mempunyai rencana membunuh Yesus di tiang salib? A, iblis, B, Tuhan. Jawab. Nah, sabar. Ini kan pertanyaan saya belum selesai. Sekali-kali kau jawab pertanyaanku. Kau itu, saya udah jawab. Sekali-kali dong. Jawab pertanyaanku. Kristen kan tidak pernah mengajari anak kecil dinikahin, digauli begitu. Acung, udah kau ke bawah lah. Kau ke bawah lah ya. Teman-teman di bawah minta ludahi, waduh ludahi lah gitu ya. Saya udah jawab pertanyaanmu gitu loh. Siapapun yang melakukan itu, pasti itu dipengaruhi oleh hawa nafsu iblis. Karena ajaran Islam tidak ada demikian. Ya, harus melalui proses pernikahan biar tidak berzina. Kalau di ajaran Islam. Tapi bukan aja Islam aja pelakunya itu. Anda lihat bagaimana kasus Surabaya, bagaimana baru-baru ini kasus pendeta. Kasihan anak kecil. Dibalik lagi orang dewasa sama orang dewasa, laki-laki sama laki, perempuan sama perempuan, bahkan sama asuh. Ya, disahkan dalam gereja. Jadi kalau Anda mengambil contoh kasus, Anda yang selesai di sini. Anda yang selesai. Selesai Anda di sini begitu. Sekali lagi bahwa siapapun yang berbuat jahat, siapapun yang berbuat di luar peri kemanusiaan, itu pasti kehendak iblis. Iblislah yang berperan di sini. Termasuk ingin membunuh orang yang tidak bersalah, pasti itu adalah pengaruh iblis. Manusia ini bro diberi kebebasan, free will kita ini, supaya tidak kebablasan, supaya tidak bebas kebablasan. Sebagai muslim, ada Al-Quran sebagai petunjuk perintah dan larangan, ada Nabi-Nya yang menjelaskan dan memberikan contoh supaya orang terbebas daripada rayuan iblis terkutuk. Kalau Anda ini seperti apa maunya Anda ini? Yesus berkata A, Anda mengatakan B. Udah ya teman-teman ya, jadi kesimpulannya siapapun yang berbuat jahat pasti dipengaruhi oleh si Bilisis.
Yang ingin dia framing lagi teman-teman. Ini banyak sekali yang meminta naik ini. Tunggu saya kasih naik satu-satu ah. Dari peta lampu. Mana dia? Nggak bisa naik nih. Nggak bisa. Tunggu. Assalamualaikum Bang Indra. Bang Indra memang ini top nih Bang Indra ini. Halo Pak, selamat sore. Ya sore Bang. Ada yang mau ditanggapi Bang? Selamat sore Pak. Ya, Pak Silver ini Muslim Kristen? Katolik Pak. Katolik. Ya. Menurut Anda Pak Silver gitu ya? Yang merencanakan penyaliban Yesus itu iblis atau Tuhan? Kalau pertanyaannya begitu, saya jawabnya bisa jadi kedua-duanya Pak. Coba terangkan Coba terangkan kedua-duanya. Ya silakan. Oke. Itu rencana Bapak, rencana Bapa di surga itu ada di Yohanes 13:13. Apa itu? Ada juga yang ini dalil untuk ininya, iblisnya. Begitu, karena manusia jatuh dalam dosa itu Pak, itu ada rancangan iblis juga. Jadi menurut Anda poinnya aja. Jadi menurut Anda rencana Bapak dan rencana iblis itu sama rencananya membunuh Yesus ya? Bukan sama, ya mereka ada terlibat, tapi saya ulang lagi nih. Apakah rencana iblis dan rencana Bapak itu sama? A sama, B beda. Rencana untuk penyaliban, proses penyaliban, iya, betul, sama. Jadi rencana iblis, rencana Bapak sama ya? Iya, sama ya. Baik. Tapi ada tapi. Udah cukup, jangan tapi. Oh ya, boleh. Rencana iblis itu baik atau jahat menurut Anda? Jahat tentunya Pak. Jahat. Rencana Tuhan itu baik atau jahat? Ya udah cukup. Rencana Tuhan itu baik atau jahat? Baik. Rencana iblis dan Tuhan sama atau tidak? Beda, tujuannya beda. Kena lagi di sini. Iya, jenisnya memang sama, tapi tujuan beda, begitu. Saya ulang ya. Iblis itu sama tujuannya dengerin. Mobilnya sama. Dengerin, nggak usah pakai ke mobil. Saya ahli mobil, saya banyak mobil, saya ngerti mobil. Dengerin. Iblis itu dengerin. Iblis itu ingin membunuh Yesus atau tidak? Iya. Ingin, baik. Kalau Tuhan itu ingin membunuh Yesus atau tidak? Tidak, makanya tadi rencana iblis dan rencana Tuhan sama atau tidak? Karena ini bicara penyaliban, dia ada rencana iblisnya. Ini rencana penyaliban loh Pak. Jangan kita lari dulu. Ya penyaliban ini. Dengerin ya. Dengerin kita harus start dari awal. Yang merencanakan pembunuhan Yesus di tiang salib A iblis, B Tuhan. Kalau saya Katolik jawabnya keduanya Pak. Duanya ya, kepegang nih. Iblis itu ingin membunuh Yesus atau ingin menyelamatkan Yesus? Ingin membunuh Yesus. Baik. Tuhan itu di surga ingin membunuh Yesus atau ingin menyelamatkan Yesus? Dia ingin menyelamatkan Yesus. Oke, ingin. Cukup dengerin dulu. Dengarkan dulu. Anda udah jawab. Iblis ingin membunuh Yesus. Bapak ingin menyelamatkan Yesus. Pertanyaannya, rencana kedua ini sama atau beda? Rencananya sama sampai di sana. Gimana bisa sama? Iblis ingin membunuh, Bapak ingin menyelamatkan. Kok bisa sama? Kok bilang sama, bro? Giliran saya jawab, Bapak bilang stop. Gimana nggak bisa? Saya minta jawabannya poin-poinnya. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Nggak bisa. Katolik saya bilang. Katolik nggak gitu. Makanya dengarkan dulu. Saya mundur lagi nih ya. Dengerin ya. Sederhana nih bahasa Indonesia. Kau ngerti bahasa Indonesia kan, bro? Bisa. Oke, ngerti, baik. Iblis
ingin membunuh Yesus atau ingin menyelamatkan Yesus? Jawab. Iblis ingin membunuh Yesus. Baik, cukup. Bapak di surga ingin membunuh Yesus atau ingin menyelamatkan Yesus? Dia yang menyelamatkan Yesus. Ya. Iblis membunuh, Bapak menyelamatkan. Pertanyaannya, apakah rencana ini sama atau beda? Sama dia apa kalau bicara sama? Satu punya anak ini. Satu ingin membunuh, satu ingin menyelamatkan. Kalau bilang sama bro, ada-ada aja kau. Terserah kau ngomong. Iya, Ngomong panjang. Ya, Katolik begini Pak. Bahkan di awal penciptaan manusia itu sudah manusia jatuh dalam dosa. Biar Bapak tahu toh. Nah, Allah sudah melarang bahwa buah ini tidak boleh makan. Nah, datang manusia atau iblis, ya kan? Mereka yang malah melanggarnya. Gitu. Jadi nggak usah kemana-mana, woi katanya kau penyaliban kamu kemana-mana. Apa hubungannya? Itu hubungannya manusia. Nggak ada hubungannya. Penyaliban aja udah. Iya itu makanya. Sekarang Yesus saya persingkat. Saya nggak mau dengarkan orang anda ini korban filsafat. Romo-romo mau dengarkan ya. Dengarkan baik-baik. Iblis, menurut anda iblis ingin membunuh Yesus atau ingin menyelamatkan Yesus? Dalam proses penyaliban. Ya. Iya. Oke. Ingin apa? Iblis ingin apa? Yesus mati. Oke. Kalau anda sendiri sebagai Katolik, anda ingin Yesus mati atau Yesus selamat? Keduanya. Kenapa dalam penyaliban Anda ingin Yesus mati atau Yesus tidak mati disalib? Keduanya. Kalau Katolik jawab. Yang terjadi apa? Imanmu Jangan standar ganda. Kau yang standar ganda bro. Kamu kok nggak sadar sih? Itu kami punya Pak. Karena saya ulang ya. Bisa nggak saya ulang? Bisa nggak saya ulang? Dengerin, dengerin. Katolik intinya gitu. Dengerin. Apa buat kita apa? Gitu. Jangan jelaskan kita beda, itu intinya kita beda. Iya, memang kita beda bro. Dengarkan dulu ya. Bapak harus menekankan saya supaya jangan. Iya, dengarkan dulu. Imanmu itu, dengarkan dulu bro. Iman kamu ini. Iman kamu percaya Yesus mati disalib atau tidak? Percaya. Baik. Bangkitnya nanti, tolong dulu dengerin dulu ya. Jangan begitu. Kau gimana cara debatmu itu? Ya, ini saya cuma nanya baik-baik loh. Kenapa kau yang marah? Nggak marah bro. Cara pikir ya. Kamu harus mencoba cara berpikir orang lain yang itu nyata. Ini saya bertanya kok yang jawab, saya nggak maksa kok. Apakah jawaban saya tidak nyata? Oke, dengarkan dulu ya. Saya ulang nih, dengerin saya ulang ya. Rasional itu ya. Dengarkan dulu, saya ulang nih. Iblis itu ingin Yesus. Dengerin dulu. Iblis ingin Yesus mati. Iman kamu Yesus mati. Pertanyaan saya adalah, kenapa harus mati begitu? Saya nanti lah kau jangan kau tanya dirimu sendiri. Saya belum nanya ke sana. Saya belum membahas tujuan dia mati. Belum. Saya belum membahas tujuan dia mati. Tenang aja. Kita bahas nanti di sana, oke? Oke. Menurut kamu, sesuai dengan imanmu, Yesus harus mati atau tidak perlu mati di tiang salib? Harus mati karena harus mati. Bagi cukup. Iblis itu dengerin cukup, udah dijawab. Iblis itu cukup. Kenapa udah dijawab? Kan kau udah jawab tadi harus mati. Kenapa harus? Itu namanya standar ganda. Kok standar ganda? Dia udah jawab. Kami ingin dia mati, dengar. Kami ingin saya nggak nanya nanti tujuan matinya saya tanya. Biar dia menyelam di alam. Nanti saya tanya, dengerin. Nanti saya tanya tujuan. Nanti saya tanya tujuan matinya apa. Santai dulu, step by step biar jelas.
kamu ini ingin Yesus mati, imanmu Yesus mati. Iblis juga ingin Yesus mati. Pertanyaannya adalah, apa bedanya kamu dengan iblis? Dua-duanya ingin Yesus mati. Silakan terangkan sampai kau bengkok. Terangkan, kenapa imanmu sama dengan kemauan iblis? Silakan. Oke. Ya, saya jawab, boleh. Tapi jangan bilang stop, ya. Saya dan iblis memang kalau iblis memang dia hanya menginginkan dia mati. Ya. Saya ingin Yesus mati supaya ia bisa masuk ke dalam dunia maut untuk mengalahkan maut itu. Dan udah berjanji pada hari ketiga saya akan bangkit, dan ternyata bangkit. Apalagi yang kau ragukan, Pak? Itu manusia. Saya memang percaya dia harus mati, harus itu supaya dia bukti bisa juga dia ke alam maut. Nah, iblisnya stuck di situ sudah. Iblis stuck di situ. Tapi dengan kuasanya Allah, Yesus bangkit. Tidak ada yang bangkit itu, Pak. Iya. Kita belum bicara bangkit loh. Tetap sama-sama ingin mati. Ya, oke, baik. Tujuannya kita belum bahas tujuan. Kita belum bahas tujuan. Ini baru membahas keinginan. Ya, oke. Saya hanya spill dikit. Dengerin, gantian. Kesimpulannya menurut Anda nih, saya denger nih, iblis ingin Yesus mati, kamu juga. Tapi stop. Gantian dulu bicara. Kau udah panjang loh tadi saya dengar. Kan saya lagi. Oke. Nah, iblis ingin Yesus mati. Kamu ingin Yesus mati. Jadi keinginan kamu dan keinginan iblis ingin Yesus mati sama. Betul apa betul? Ya, betul. Jadi keinginan iblis dan keinginanmu sama. Betul apa betul? Tapi kita belum bicara tujuannya ya. Iya, belum. Tujuannya belum. Santai. Simpulkan dulu di sini. Kalau begitu iya. Jadi keinginanmu sama keinginan iblis, Yesus mati sama dengan keinginan iblis. Sama, baik. Sama. Pertanyaannya, Bang, apa bedanya iblis dengan kamu? Saya manusia, dia iblis kok. Tapi kemauannya sama. Kemauannya sama. Emang harus, kalau sama harus iblis. Sama harus iblis. Ya kemauannya sama, Dok. Iya, harus iblis. Iya, jadi apa bedanya kamu dengan iblis? Sama-sama ingin membunuh. Haruskah iblis? Sama. Astagfirullah. Sama-sama ingin membunuh Yesus. Sama lah kau dengan iblis. Berpikir. Kau bikin ketawa pula kok. Kadang-kadang kau saya ketawa. Iya. Enggak. Sekarang kita lanjut ya. Oke. Lanjut tujuan. Oke. Bahas tujuannya enggak? Iya, ini mau ke tujuan ini. Oke. Coba. Apa manfaat? Apa tujuan? Belum tujuan berarti. Iya, dengarkan dulu habis ini kau bicara tujuan kemanfaatan. Iya, ini tujuan dan manfaat, dengarkan dulu. Nanti kau yang bicara sesudah saya, oke? Oke. Kamu dan iblis sama-sama punya tujuan Yesus mati. Oke, ya betul. Sekarang apa tujuan, apa manfaat Yesus mati itu menurut keinginan kamu dan keinginan iblis? Silakan. Oke. Karena saya bukan duluan di iblis, ya. Setahu saya iblis hanya ingin Yesus mati, selesai. Sementara saya sebagai manusia yang beriman percaya bahwa di balik kematian itu akan ada kebangkitan. Begitu. Itu saya jawab singkat, Pak. Dan itu nyata. Apa yang jawab singkat tapi masih ngomong. Kalau jawab singkat itu berhenti ngomong kalau udah singkat gitu. Oke. Jadi kalau tanya tujuan iblis, abang tanyakan ke iblisnya, ya. Tapi setahu saya iblis hanya inginnya Yesus mati. Tapi ya udah cukup katanya singkat. Tapi paham lanjut kan? Ya. Tapi paham lanjut. kan? Iya paham, lanjut ya. Oke.
Iblis maunya Yesus mati, kamu juga maunya Yesus mati. Pertanyaannya, siapakah yang diuntungkan atas kematian Yesus ini? Silakan. Untung. Yang untung. Kegunaan dari untung ini apa, Mbak? Maksudnya pertanyaannya ini loh. Kegunaan sampai ada untung laba rugi gitu lah. Apa? Kalau begitu saya rubah ya, Pak. Kalau kamu nggak bisa jawab, saya ganti pertanyaannya. Oke, saya ulang ya. Pertanyaannya jangan asal tanya. Iya, makanya kau dengarkan baik-baik. Pasar untung apa? Aduh, rugi. Kamu merasa diuntungkan Kak Yesus mati di tiang salib, atau merasa dirugikan? Bukan beruntung katanya, itu bersyukur. Oh, bersyukur, baik. Kita pakai kata syukur ya. Ya, begitu. Apakah Apakah kamu bersyukur atas kemauan iblis membunuh Yesus? Bersyukur atau tidak? Karena saya jawab dari tadi penyalahgannya kedua-duanya, maka saya bersyukur memang. Oke, baik. Jadi udah dijawab. Jadi pekerjaan iblis membunuh Yesus, kamu mengucapkan syukur, betul? Bukan ke iblisnya. Nah, iblis yang membunuh kok. Siapa yang bilang? Saya bilang yang kan alas yang prosesnya yang saya jawab itu. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Pekerjaan iblis membunuh Yesus sama dengan kemauan kamu membunuh Yesus. Artinya pekerjaan iblis membunuh Yesus, kamu mengucapkan syukur atau mengucapkan apa? Silakan. Ya, saya tidak mengucap syukur kepada iblis, tapi kepada Allah, karena saya sudah jawab pertama tadi. Pelakunya siapa? Pelaku pembunuhannya siapa? Katolik jawabnya tadi, kedua-duanya bersyukur. Ada pihak Bapa, ada pihak iblis. Jadi kau bersyukur juga kepada Jadi kau bersyukur kepada iblis? Tidak, kepada Bapaknya. Loh, iblis karena pelakunya rencana kok. mereka sama, rencana mereka sama, tujuan beda. Oke. Pelaku pembunuhan Yesus siapa? Iblis itu. Apa yang ingin kau ucapkan? Dengerin dulu. Keduanya dari rancangan iblis, dari rancangan Bapa. Dengerin. Saya bersyukur itu kepada rancangan Bapa, karena dia rancangan Bapa. Dengar dulu, rancangan Bapa itu ada tertulis bahwa Yesus akan bangkit, itu bersyukurnya. Saya ulang ya, bro. Ingat, dengerin dulu, gantian lah. Jawaban pertama tadi ada dua kan pertanyaannya tadi, siapa yang menginginkan Yesus mati? Ya udah, cukup gantian lah. Jangan diulang-ulang. Ya, tidak. Tadi kamu udah sepakat dengan iblis. Kamu tadi udah sepakat dengan iblis, sama-sama ingin membunuh Yesus. Dan memang terjadi pembunuhan itu. Pertanyaannya, apa yang ingin Anda ucapkan atas jasa iblis membunuh Yesus? Silakan ucapkan kepada iblis. Tidak ada. Itu makanya dengar, Pak, Bang, saya udah jawab tadi. Itu ada rancangan kedua-duanya. Paham nggak? Kedua-duanya. Artinya untuk bersyukurnya saya harus pilih pada siapa saya bersyukur. Begitu. Oke, saya ulang ya. Kan kedua. Itu dengerin saya dulu, jawab tadi, paham. Kau ini kok lain ditanya lain. Tidak, makanya saya jawab tadi begini. Ada rancangan penyadapan itu, ada dua. Kau kok jadi bicara tapi nggak percaya ngomonganmu itu loh. Kalau bicara itu jangan diulang-ulang. Dengarkan ya. Bapaknya nggak paham, makanya jangan diulang-ulang. Dengerin ya. Saya bersyukur enggak ke iblisnya, ke bapaknya, karena mereka ada proses. Iya, saya nggak maksa Anda menjawab, makanya dengarkan dulu. Balik. Ya, pelaku pembunuhan Yesus itu iblis. Rancangannya kedua-duanya. Dengarkan dulu. Iblis ini yang melakukan pembunuhan Tuhanmu. Kau sepakat dengan iblis? Pertanyaannya adalah, iblis ini jahat atau baik? Jawab. Jahat. Oke, apa yang ingin kau ucapkan kepada si iblis yang jahat ini? Nggak ada. Kau biarkan saja.
Iya, biarkan saja. Emang iblis kok. Baik, biarkan saja. Apa hikmahnya? Apa fungsinya? Dengarkan dulu banyak. Ini pertanyaan nih. Apa hikmahnya? Apa fungsinya? Yesus mati dibunuh oleh iblis buat iman kamu. Fungsinya apa? Silakan. Nggak ada. Kalau dari iblisnya ya nggak ada. Yesus mati fungsinya apa buat kamu? Oke. Kalau dari saya fungsinya, oke, yang saya percaya fungsinya Yesus mati adalah supaya dia menyelam di alam maut. Dia membebaskan diri dari kematian. Begitu pula itu fungsinya buat dirinya sendiri, fungsinya buat kau. Emang saya pengikut siapa? Fungsinya buat kamu Yesus mati dibunuh oleh iblis itu apa? Supaya saya juga nanti sama seperti Kristus itu. Paham gak sih? Supaya menjadi apa? Mau menjadi Tuhan juga? Selamat dari kematian, bangkit ke surga, begitu. Oh begitu. Jadi fungsinya supaya kau juga bangkit. Ya, di akhirat. Dong. Jadi fungsinya, jadi fungsinya kau nanti juga mau bangkit gitu ya? Ya, mau ke surga. Itu aja, jangan panjang-panjang gitu loh. Paham kan? Iya paham lah bahasa Indonesia kok. Jadi fungsinya Yesus mati supaya kamu juga bisa bangkit kan gitu. Ah ya, di akhirat gitu. Lah. Tapi enggak di akhirat nanti di surga maksud bangkitnya. Gitu. Bukan dari kubur? Enggak gitu konsepnya, itu konsep yang ganda lagi itu. Standar ganda. Terus itu, oke lanjut. Tuhan Yesus. Juga lanjut ya. Ya. Bukankah Yesus mati itu untuk menebus dosa atau menebus utang? Beli yang salib. Menebus dosa, Pak. Menebus dosa. Dia nggak ada bon soalnya. Oke, jadi menebus dosa bukan menebus utang ya. Dosa siapa itu yang ditebus? Pertama dosa asal, dosa manusia. Terus? Nama Katoliknya dosa asal. Kedua perilaku kita sehari-hari. Gitu. Jadi termasuk dosamu juga yang ditebus. Ya. Sekarang siapa yang percaya kepadaku, maka ia akan mendapat hidup yang kekal. Oke. Artinya berkat iblis yang membunuh Yesus, kau manfaatkan sebagai penebusan dosa, betul? kan Kenapa kau ketawa? Makanya saja tadi di saat itu ada dua itu perencanaan, ada iblisnya, ada setannya. Ada Bapa di surganya. Yang saya ambilnya di Bapa di surganya, kembali ke setan aja terus. Pelaku pembunuhan Yesus disalib Bapa atau iblis? Pelakunya iblis. Rancangannya keduanya. Oke. Iblis yang membunuh Yesus mati, kau jadikan momentum untuk menebus dosamu, betul? Ya, begitulah kira-kira. Oke, itulah kira-kira. Jadi iblis ini pahlawan atau penjahat? Penjahat sekali, Pak. Kalau penjahat, kenapa kau memanfaatkan dia menebus dosamu hasil karya penjahat? Karena itu rencananya. Dia hanya ingin mati. Dia hanya ingin Yesus mati itu doang, harus mati nih. Nah, Dinda kan Pak sudah makan Dinda? Aman. Oh, sorry Bang. Iya gak apa-apa bro, kau orang baik sebenarnya. Iya. Gimana? Katolik begitu Bang. Jam Katolik begitu, nggak satu dia, nggak begini, nggak bisa pisah di antara iblis dan Tuhan. Sekedar ya. Jadi antara iblis dan Bapak ini sinkron kemauannya ya, identik gitu ya. Kata-katanya jangan kata-kata. Intinya begitu saja Mas. Yang dan mereka ada untuk dari kalau penjelasan dari kami untuk iblis dia Yesus iblis hanya menginginkan Yesus mati. Oke. Tapi rancangan Bapaknya untuk bangkit. Menurut oke bro, santai. Menurut kamu yang dibunuh oleh iblis ini Tuhan atau manusia bro? Menurut saya ya Tuhan Pak. Nah itu kepercayaan saya. Jadi hebat ya iblis ya bisa membunuh Tuhan ya. Karena itu rancangannya tadi. Rancangan siapa?
Rancangan Bapa dan iblis kan ada dua beda. Rancangan Bapa dan iblis membunuh Tuhan. Iya. Buset dah. Rancangan Bapa dan iblis membunuh Tuhan. Iya, nggak ada salah. Tuhan aja hadir di tengah-tengah manusia, kok nggak apa. Sudah Yesus katakan, saya anaknya yang Tuhan menyerahkan diri serendah-rendahnya. Itu sudah luar biasa, Pak. Jadi kolaborasi antara, dengerin ya, kolaborasi antara Bapa dan iblis membunuh Tuhanmu Yesus, begitu ya? Iya. Bukan kolaborasi, Tadi kau bilang iya. Salah itu. Kalau kolaborasi jangan salah tangkap bilang kolaborasi. Jangan kolaborasi. Terus apa? Kolaborasi. Iya, sama rancang. Ya, kalau begitu saya ikuti kata-katamu. Rancangan Bapa dan rancangan iblis, ya, sama rancangannya iblis dan Bapa membunuh Tuhanmu, betul? Iya, rancangannya sama. Ingin rancangan apa itu? Rancangan ingin apa? Untuk Yesus mati. Nah, yang mati Tuhan apa manusia? Tuhan. Ya, jadi Bapa merancang membunuh Tuhan, iblis juga merancang membunuh Tuhan. Iya. Jadi sama-sama merancang. Iya, di tujuan. Bedanya di tujuannya, Pak. Gitu. Jangan ketawa dulu. Bedanya di sorry. Iya. Rancangan Coba sama diulang. memang. Coba diulang. Rancangan Bapa dan rancangan iblis sama-sama ingin membunuh Tuhan. Coba ulang. Bukan begitu, Meler. Rancangan penyaliban terlibat antara Bapa di surga dan Tuhan Yesus dan iblis. Begitu. Saya ulang ya. Rancangan Bapa itu, rancangan Bapa ingin Yesus mati atau tidak? Ya, ingin mati. Oke, baik. Harus mati disalib. Harus mati. Rancangan iblis, Yesus harus mati atau tidak? Harus mati disalib, harus mati. Oke, jadi rancangan Bapa sama rancangan iblis sama, betul? Sama, tujuannya beda. Tujuannya ingin Yesus mati, sama tujuan. Iya, memang udah mati kok mereka, tapi tujuan setelah matinya itu maksudnya. Ya nanti setelah matinya nanti kita bahas. Ini dulu matinya dulu. Ya, mati semua itu. Ya, diulang dulu ya. Rancangan Bapa ingin Yesus mati. Rancangan iblis ingin Yesus mati. Jadi rancangan Bapa dan iblis dua-duanya ingin Yesus mati. Betul apa betul? Ya, sampai di situ ya. Ya, coba diulang kata-kataku. Tapi coba diulang dulu. Coba diulang. Rancangannya dua-duanya coba diulang. Rancangan penyaliban Yesus adalah menginginkan Yesus mati. Begitu kan kata singkatnya kan? Ya, siapa itu yang punya rancangan itu? Antara Bapa di surga dan iblis. Oke, jadi antara Bapa di surga dan iblis sama-sama punya rancangan gitu ya. Rancangannya Yesus mati. Oke. Dengan tujuan berbeda begitu. Ya, tujuannya nantilah kita bahas. Kalau tujuannya kan ini kau menjadikan momentum sebagai penebus dosamu kan gitu. Ya, kan gitu. Itu dah. Nah, mantap kalau gitu cara pikirnya. Ya memang kayak begitu kan. Ya. Santai aja, Bro. Luar biasa Pak Hedi. Jadi rancangan Bapa ingin Yesus mati, rancangan iblis ingin Yesus mati. Ya. Momentum yang Anda dalam perkara ini Anda jadikan sebagai penebus dosa Anda, betul? Ya, betul. Jadi rancangan Bapa itu supaya nanti Yesus mati menebus dosa Anda. Karena rancangan iblis terputus hanya mematikan saja, kan gitu? Ya, kan gitu, betul. Nah, gitu. Pertanyaannya adalah kemana iblis? Kemanakah iblis sesudah melaksanakan kerjaannya membunuh Yesus? Kemanakah iblis? Iblis tidak bisa setelah itu, Pak. Karena dia pikir Yesus benaran mati, katanya bangkit. Nah, itu. Dia pikir tidak ada aksi setelah itu. Maksud saya gini loh, setelah iblis bekerja membunuh Yesus, apakah iblis pensiun sampai di situ atau masih kerja lagi? Kerja dalam hal apa ini, Pak? Ya, kan bekerja selesai mereka. Enggak, Tapi iblisnya yang saya tanya, iblisnya yang saya tanya.
Misalnya saya iblis ya. Luar biasa Ya. saya terjawab ini, Pak. Kau kan wakil iblis. Jangan gitu lah, Pak. Ya sesudah iblis membunuh Ini Yesus. pertanyaan sekali lagi, pertanyaan apa nih? Arkeolog, ada profesor, manajer apa? Kayak macam iblis. Ya udah saya iblis. Ya apalah. Saya umpama iblis saja. Gimana? Iblis itu bro, Saya gitu loh, saya. brother, Tahu iblis Pak itu, iblis kemana? iblis itu nggak pernah pensiun. Dia selalu mempengaruhi manusia berbuat jahat. Jadi Ya, iblis itu. itu selalu ada di Itu setiap jawabannya. saat. Itu jawabannya berarti. Itu kan jawaban saya kamu pakai. Oh sama aja berarti, karena saya bukan iblis tadi Pak. Saya nggak tahu. Oke, berarti kau ikut jawabanku ya. Ya, saya Ya gitu dong. Berarti kau harus berguru dengan saya. Nggak gitu juga konsepnya Pak. Berguru Ya, dalam apa? Kalau yang begini ya. Tadi kau pakai jawabanku. Ya, kalau yang begini ya. Ya gitu dong. Salaman kita kalau dalam hal ini gitu ya. Ya, sepakat nih. Ya sepakat. Ada Waktu lagi? Tuhan berapa hari sih Tuhan mau mati bro? Dalam kalender Israelnya 3 hari Bang. 3 hari. Waktu Tuhan mau mati siapa yang jadi Tuhan? Siapa yang jadi Tuhan? Iya. Bapa di surga Pak. Ada berapa Orang sih kuasa. Tuhanmu? Tuhanmu ada Orang berapa? kuasa. Ya? Tuhanmu ada berapa? 1. Kan mati. Gimana itu, sih? Itu Yesus dalam arti apa ya wujudnya Pak, zat Tuhan sebagai zat, Tuhan Kita sebagai zat dia mati. Kita Tapi boleh kalau hitung nggak ya? soal ilahinya nggak akan. Kita boleh hitung ya. Bapak itu di surga Tuhan atau bukan? Bapak di surga, kami Iya. sebut, kami nggak gitu. Kalau Katolik Pak, jujur saja, kami nggak Apa itu? gitu kepercayaan. Apa gimana? Nggak Gimana gini, itunya? Tuhan di apa? Di atas, nggak gitu. Kalau Bapak gitu. Tuhan Apa bedanya Bapak dan Yesus? Bapak dan Yesus, ya Bapak adalah Allah yang kekal itu, yang tak terwujud, yang tak Kalau bisa Yesus? dilihat. Nah, Yesus Kalau adalah Yesus? Yesus itu adalah firman yang keluar dari Bapa. Artinya yang bisa gimana caranya Allah supaya bisa bergaul dengan, maksudnya bisa melibatkan kehidupan manusia. Terus apa bedanya Yesus? Apa bedanya Yesus dan Bapa? Bedanya Yesus bisa dilihat Pak. Apa enggak? Yang mana yang Tuhan? Bapa atau Yesus? Kalau Tuhan Yesus, Bapak sudah saya bilang Katolik, mungkin saya salah ada yang Kalau begitu gini aja, jangan ke Tuhan. Yang mana yang Anda sembah? Yang mana yang Anda sembah? Bapa atau Yesus? Bapa, Putra, Roh Kudus Pak. Semua. Berarti jadi sembahanmu ada 3. Cara penyembahannya kami nggak satu-satu. Saya nggak nanya caranya, yang saya tanya siapa? Siapakah yang kau dengerin? Siapakah yang kau sembah di antara nama berikut ini? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. ketiganya kau sembah. D. ketiganya Pak, karena abangnya. Oke, udah cukup. Berarti sembahanmu ada Nggak gitu lagi konsepnya. Ya tadi lu udah jawab ketiganya kau sembah. Ya, apa yang Bapak utarakan memang nggak ada salah secara sembah, tapi dalam prakteknya nggak begini. Saya sembah Roh Kudus yang lain, saya sembah Yesus yang lain, saya sembah Bapa, nggak gitu. Saya ulang ya, bro. Saya ulang ya. Iya betul, saya paham. Saya paham nanti. Kalau paham ngapain nggak muter-muter, dengarkan dulu. Di antara ketiga saya sebut ini, yang mana yang kau sembah? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. ketiganya kau sembah. Silakan. Saya sudah jawab ketiganya. Itu makanya saya bilang saya sudah pilih, pasti begitu lagi nanti cara. Tapi begini, berarti sembahanmu ada berapa? Ada 3, tapi caranya. Oke, cukup. Caranya Sembahanmu ada bukan 3. sekaligus. Saya nggak nanya, saya belum nanya caranya. Sembahanmu ada 3. Oke, sekarang bagaimana caramu menyembah ketiganya ini? Silakan. Oke, cara menyembah ketiganya, kami menyembah yang ketiganya itu
Karena dalam doa kami selalu diawali doa dengan tanda salib, tanda kemenangan itu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Dari doa itu sudah cakup semua, nggak gini doa lain kepada Yesus, doa lain kepada Roh Kudus, nggak gitu, sembah lain, nggak gitu. Tetap kami doa itu, Pak, ke Tuhan Yesus yang hadir ini, yang mati bangkit, yang nyata itu, Mbak, gitu. begini Maksudnya ya, kalau kita ini saya mewujudkan kasih contoh sesuatu, analogi nih. Ini saya kasih contoh analogi nih, dengerin. Bagaimana caranya kamu mandi? Pertama, kau buka pakaianmu di dalam kamar mandi, kau ambillah gayung, kalau tidak ada shower, kau guyurlah badanmu, kau ambillah sabun atau sampo dan seterusnya. Itu cara mandi yang benar kan gitu. Pertanyaannya, bagaimana caramu menyembah ketiga ini tadi? Silakan. Oke, saya sudah jawab, Pak. Memang kalau dari segi bahasanya menyembah tiga, oke. Tapi prakteknya, cara berdoanya, ia sekaligus, dan tetap kami yakin dan percaya bahwa yang datang atau yang kelihatan itu yang kita anggap sebagai Tuhan, maka kepadanya lah kita berserah diri, karena sudah terbukti seperti Tuhan Yesus. Coba kau praktekkan bagaimana cara berdoa yang benar. Kalau Katolik, dari Katolik ya, Pak. Ya. Saya bicaranya nggak baik ya. Maksudnya dalam konteks Bapak yang baik dan benar gitu. Tapi ini ajaran ya, Pak. Ya. Pertama, kalau dari Katolik itu nggak menyembah itu tanda kemenangan Kristus itu tadi ada dalam nama Bapa, karena Yesus sudah bilang kan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi di dalam doa itu, misalkan kita ada peristiwa atau atau permintaan gitu ya, kita kembali ke Tuhan Yesus. Kok kamu jadi ngomongnya nggak nyambung ya sama bro? Jadi gini loh. Nah, itu saya persingkat aja deh. Makanya saya sudah bilang. Nggak bisa jawab itu. Gini. Saya sudah bilang, saya nggak tahu cara. Iya, nggak tahu caranya, udah cukup. Menurut kamu yang mengabulkan doa itu siapa? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. ketiganya mengabulkan doa. Ya, ketiganya. Baik. Menurut kamu siapakah yang maha kuasa yang saya sebut di bawah ini? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. ketiganya maha kuasa. Ketiganya, Pak. Ketiganya maha kuasa. Yakin ya? Ya. Kalau posisi Katolik gitu nggak apa-apa. Posisi Bunda Maria itu kalau di Katolik sebagai apa? Bunda Maria? Dia perawan tak bernoda, Pak. Perawan tak bernoda maksudnya? Iya, ibu dari segala wanita. Perawan di antara wanita yang lahir anak Allah itu. Kira-kira kalau ada ibu sudah melahirkan itu, ini masih perawan apa enggak ya? Ya. Kalau ada perempuan pernah melahirkan, kira-kira dia masih perawan apa enggak ya? Ya, ini pakai konsep logika ya, Pak. Manusianya ya. Ya. Kalau manusia iya enggak lagi. Tapi dalam Allah enggak ada yang mustahil gitu. Kan Bunda Maria ini, maaf ya, ini enggak ada nista loh, ini kenyataan. Betul. Ini kalau cara dengerin dulu bro, Bunda Maria kan pernah ngandung Yesus tuh. Dia kan melahirkan tuh di kota Daud, Lukas 2 nomor 11 kan gitu ya. Bener ya? Betul. Kira-kira kalau ada Bunda Maria udah melahirkan itu masih perawan apa enggak ya? Itu jawab pakai iman sudah, Pak, karena dalam perkembangan sekarang. Ganti kado dulu ya, pusing kepalaku. Pinter ini anak. Katolik deh. Halo, selamat malam saudara Ardi. Masih siang nih Bang Juma. Oh iya kah? Oh, di tempat saya sudah mau maghrib. Oke. Iya, saya di Dubai Utara, tepatnya di Desa Munte, Dubai bagian utara, sampingnya sedikit
dari Mesir kuno. Nggak tahu, Pak. Iya. Belok kiri ke Golgota ya. Golgota masih jarak sekitar 500 meter, Bang Andi. Dari kota yang bernama Kota Gokpa. Oke, Saudara Ardi, tema yang ingin kita bahas di sini sekaitan dengan apa yang tertuang di dalam 1 Yohanes 5 nomor 19. Halo, Bang. Halo, Bang. Ini koneksiku kayaknya ini hujan di sini. Hujan kelereng, bukan? Suara saya kedengaran nggak? Halo. Iya, halo. Masih jelas nggak, Pak? Hujan Jelas. soalnya jaringan. Jelas, Ya, jelas. udah. Oke. Iya. Tadi jaringan. Halo. Iya, Bang. Iya, Bang, cuma ada Iya. apa? Pertanyaan. Iya. 1 Yohanes 5 nomor 19. Bentar, Bang. Iya. Yohanes 5:19. Iya. Di situ dikatakan bahwa penguasa dunia ini adalah iblis, betul? Yohanes 5:19. 1 Yohanes 5. Oke. Ya, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah yang itu. Ya. Yang berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Iblis. Berarti penguasa iblis. Nah, kemudian penguasa langit Efesus 2 nomor 2. Penguasa langit di situ Uranon atau Uranov yang bisa diartikan awan-awan atau atmosfer atau udara. Oke. Itu adalah iblis juga. Oke, terus. Nah, berarti kesimpulannya penguasa bumi, penguasa langit itu adalah iblis berdasarkan Bible. Ini kalau saya tidak salah nangkap ini isi ini Alkitabnya, Pak. Jadi ayat ini sedikit membedakan bahwa orang yang benar-benar percaya yang berasal dari Allah dan dari dunia yang tidak percaya atau yang dari si jahat itu atau dari godaan-godaan karena mungkin maksudnya dalam arti ada orang yang ngajak ikut yang gitu-gitu. Iya, Bukan yang dari hati. Iya, pada intinya penguasa langit dan penguasa bumi menurut Bible itu adalah iblis atau si jahat atau roh jahat. Betul ya? Kan gini kata-katanya gini, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Ya kan? Dan itu seluruh yang dunia, poin pertama, kita berasal dari Allah. Iya, Dan seluruh dunia itu langsung ke dunia ini, Bang. Iya. Berada di bawah kuasa si jahat. Nah, jadi ini ada perbedaan kata di sini. Jadi ya, si jahat ada ini yang berasal dari Allah dan Iya. di dunia. Ya, kalau dunia si memang jahat sendiri ini siapa? Dikuasai si jahat. Iya, kalau si jahat ini siapa? Ya. Si jahat. Si jahat ini siapa, Bang? Kenapa, Bang? Si jahat ini siapa? Si jahat ini ya iblis seperti yang Abang bilang. Oke, iblis. Seperti yang Abang bilang, Oke. iblis. Gitu. Berarti penguasa dunia. Tapi itu di dunia, Pak. Iya, betul. Berarti penguasa dunia adalah iblis kan? Ya, karena begitu banyak godaan-godaan iblis kan kita tidak bisa pungkiri Betul. lagi. Betul. Nah, kemudian di dalam kitab saudara Wahyu 12 nomor 9, iblis itu dilemparkan ke bumi. Masih lancar jaringanku, Bang Juma. Masih Bang, masih. Ini hujan soalnya. Iya.
Wahyu 12 nomor 9, iblis dilemparkan ke tanah, ke bumi, ke tanah. Jadi iblisnya dari langit dilemparkan ke tanah. Dalam bahasa Yunani-nya G. Di situ iblisnya dilemparkan ke tanah tuh. Nah, kemudian di dalam Yesaya 14:15 iblisnya dimasukkan ke liang kubur. Ya kan ya? Nah, artinya iblis itu berada di bawah kubur. Yesaya 14:15. Iya. Soalnya nggak puasa ini, Bang. Yohanes 14:15. Yesaya. Oke. Tetapi dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur, yang menunjukkan bahwa keangkuhan dan pemberontakan akan membawa seseorang, dalam konteks ini Raja Babel, menuju kehancuran dan kejatuhan ke alam maut yang paling dalam. Jadi iblis yang ingin menyamai Tuhan itu dilemparkan ke alam kubur, betul ya? Ya, kalau bicara yang tentang Yesaya ini, menurut saya ini apa ya? Ini semacam kejadian lah pada intinya, kejadian pada Raja Babel yang mungkin semena-mena atau yang ingin menyamai Tuhan lah ceritanya. Betul, ya. Sama begitu. Seperti Firaun. Ya itu konteksnya begitu di sini kalau di sini, Bang. Iya, jadi pada prinsipnya iblis itu dilemparkan ke dalam tanah, kan gitu. Ke dalam tanah. Nah, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 31. Saatnya sekarang dunia dihakimi. Saatnya sekarang penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Menurut Yohanes berapa tadi, Bang? Yohanes 12 nomor 31. Terus Jadi sekarang pertanyaannya, iblisnya dilemparkan keluar dari mana menurut Yesus? Oke. Bunyi ayatnya, Pak, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ya betul, iblis tadi kan di dunia penguasanya. Oke, dalam ayat ini berkaitan dengan penghakiman yang dimulai dengan pengorbanan Yesus di kayu salib ini, Bang, yang mengalahkan dan mengusir pengaruh iblis, makanya dia mati. Enggak, yang dia dilemparkan keluar dari mana? Inilah titik kekalahan iblis yang akan berlanjut penghakiman. Iblisnya kan kata Yesus, iblisnya dilemparkan keluar. Iya. Keluar dari mana? Ke dalam lautan api. Kalau menurut ke dalam lautan api. Iblisnya tadi dilemparkan keluar, dilemparkan ke dalam. Dilemparkan keluar, ya, gitu katanya. Tadi iblisnya dilemparkan ke dalam tanah. Ya kan? Yang di Yesaya. Yang di Yesaya. Kemudian yang di kitab Wahyu 12 nomor 9, iblisnya dilemparkan ke dalam tanah. Ya. Nah, setelah Yesus datang, Yesus berkata, sekarang iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Ya, ini keluar ini ke dalam lautan api. Itu artinya pengorbanan Yesus di kayu. Karena begitu besar penguasa iblis di dunia ini, memang harus ada pengorban begitu. Tapi menurut saya sih, Bang, ini untuk nggak untuk dijadi bahan untuk ini. Tadi iblisnya dilemparkan ke tanah kan? Iya, ke tanah. Ke tanah. Nah, setelah dia dilemparkan lagi, dia dilemparkan dari mana? Dari mana ke mana? Ini Yohanes, Bang, berkaitan dengan yang tadi Yohanes yang
yang awalnya Yohanes berapa tadi ya abang bilang? Iya, Yohanes 12:31. Iya, Iblisnya kata Yesus, kata Yesus, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Iya. Dilemparkan keluar dari mana? Begini Bang Juma, ayat ini yang berkaitan dengan yang Yohanes 1:5-19. Mungkin abang ingat pertama. Iya, iya. Oke. Nah, Bukan tentang Wahyu, kayak Wahyu sama yang Yesaya itu yang berhubungan langsung sesama manusia, sama manusia di sekarang iblisnya itu berada di mana? Menurut dalil-dalil dalam Bible, berada di perut bumi kan? Iya, Nah, ketika Yesus mengatakan iblisnya dilemparkan keluar, dilemparkan dari mana? Dari perut bumi kan? Kalau yang dilempar keluar ini dalam pemahaman saya itu ke dalam lautan api mungkin, Pak. Yang tadi kan ke dalam tanah. Ini yang ke lebih dalam lagi begitu. Yesus mengatakan sekarang penghakiman dunia sedang terjadi. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia yang iblis itu dilemparkan keluar dari mana? Kalau iblis kan gak kelihatan gitu ya Pak? Iya, tapi kan diceritakan iblisnya dilemparkan ke dalam kubur. Ya, mungkin saya nggak tahu ini cara bahasa. Kalau tapi dalam pemahaman saya, iblis kan nggak kelihatan. Jadi dalam konteks ayat ini berbicara tentang penghakiman tentang pengorbanan Yesus di kayu salib yang akan mengalahkan dan mengusir pengaruh iblis itu. Itu kan banyak pengaruh iblis di dunia ini tadi Pak, kan gitu. Kata Yesus sekarang juga penghakiman akan dunia. Sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar. Ya. Pertanyaan saya, iblis dilemparkan keluar dari mana? Dari mall? Kalau itu yang nggak dari gedung? Tahu, Pak. Dari pohon? Lah. Mungkin keluar maksudnya iblis kan adanya di hati, di pikiran begitu Bang ya. Loh, tadi iblisnya dilemparkan ke dalam tanah loh. Berarti dia sekarang itu di Wahyu Bang tadi sama Yesaya. Jadi konsepnya yang ini ayat ini yang ada kaitannya hanya Yohanes 1:19 sama Yohanes 12:31. Iblisnya yang maksudnya keluar iblis kan adanya di hati, di pikiran gitu. Itu mungkin yang dikeluar dengan ada pengorbanan Yesus membebaskan itu begitu. Kalau nggak salah sih Bang. Tadi iblisnya dilemparkan kemana sih sebenarnya? Ke dalam hati atau ke dalam tanah? Kalau bicara yang tadi itu sekarang saya sudah bilang itu bicara manusiawi itu istilahnya perkataan dari Allah untuk yang misalkan kayak Firaun tadi yang seperti abang bilang. Makanya yang saya ingin kolaborasi ayat ini di Yohanes 1:5 sampai ayat 19 sama Yohanes 12:31 ini yang hanya kuncinya Bang, karena ini kalau bicara Yesus sudah sama Allah tadi begitu maksudnya. Jadi iblis ini dilemparkan dari dalam mana? Iya, dari dalam diri kita gitu. Dari hati kita, pikiran kita. Begitu. Kenapa larinya ke sana? Tidak, karena antara Wahyu dengan kedatangan Yesus mungkin agak jauh kalau bicara iblis Bang. Begitu. Ini enggak masalahnya iblis itu dilemparkan. Iblis dilemparkan ke dalam tanah. Ketika ingin dilemparkan keluar, maka dia keluar dari mana? Dari air, dari udara, dari dalam diri, Pak. Makanya datangnya Yesus. Aduh. Di mana dalilnya iblis dilemparkan ke dalam diri? Karena pertanyaan lanjutannya nanti. Enggak. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya?
ya abang bisa lihat iblis di mana dalilnya? Di mana dalilnya iblis dilemparkan ke dalam diri? Coba di mana? Itu dari ini penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, artinya keluar dari jiwa kita, dari pikiran kita. Aduh. Begitu. Anda ada gereja nggak dekat sini? Anda ada gereja nggak? Nah, coba Anda ke gereja. Anda ke gereja dulu. Ini tusuk pantatnya pendeta. Habis itu Anda cium tangan Anda. Begitu di gereja mau saja, jangan di sini. Gila jangan ajak kita gila. Anda sendiri yang gila. Itulah cara setan dalam menyesatkan, teman-teman ya. Cara setan itu kalau sudah kelihatan ingin terbongkar rahasianya, itu dia mulai melilit lidah tuh, lidahnya dililit. Oh, dililit lidahnya tuh. Itu Bang Joma informasinya, ngobrol-ngobrol di belakang tadi. Oh, siap. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Makasih. Pulang dari Bandung lah nanti. Pulang dari Bandung lah nanti ngopi-ngopi lagi. Siap. Begitu. Ya. Sudah jelas sekali dalilnya. Yesaya 14, iblis dilemparkan ke alam kubur. Berarti di dalam kubur kan? Wahyu 12 nomor 9, iblis dilemparkan ke dalam tanah. Berarti ke dalam tanah kan? Pertanyaannya, iblis menurut dalil itu berada di mana? Di dalam tanah. Tanah yang dimaksud apa? Dalam liang kubur, itu iblis. Nah, Yesus mengatakan bahwa iblisnya dilemparkan keluar. Tadi iblis di mana? Di dalam tanah. Dilemparkan keluar dari mana? Ya dari tanah. Keluar dari tanah. Kenapa pula dari hati manusia? Nah, itu beda ceritanya itu beda. Ini sosoknya yang dibahas ini, sosok daripada iblis itu. Dan Yesus juga mengajarkan di dalam Matius 12, kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi yang keluar dari tanah menurut Bible itu sendiri adalah titik S. Kenapa sulit untuk kalian jujur? Kenapa sulit untuk kalian akui? Nah, sekarang ketika kita berbicara 1 Yohanes 5 nomor 19, iblis atau si jahat adalah penguasa dunia. Yesus sendiri mengatakan iblis adalah penguasa dunia. Paulus mengatakan iblis adalah penguasa langit atau penguasa di atas awan-awan. Nah, berarti ketika ada yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, ya itu siapa? Penguasa langit dan penguasa bumi berdasarkan Bible 1 Yohanes 5 nomor 19 dan juga Efesus 2 nomor 2, itu siapa penguasa langit bumi itu siapa? Itulah. Nah, itu yang muncul, yang kalian sembah adalah penguasa baik di langit awan-awan maupun di bumi. Itulah penguasanya. Siapa itu? Ya Anda pikir sendiri. Anda tidak merasa. Kalau nggak merasa, kenapa ajaran Anda agak lain daripada ajaran Yesus? Silakan. Waalaikumsalam. Silakan saudara Oten naik, minta permintaan. Siapa ini? Abang Dean, silakan Bang Dean. Aku Lambang. Oh. Jadi berdasarkan Bible itu sendiri ya teman-teman, berdasarkan Bible itu sendiri,
jelas sekali bahwa penguasa dunia menurut Yesus itu adalah iblis. Sederhana kok itu. Menurut Yesus penguasa dunia adalah iblis yang keluar dari kubur hari ketiga mengaku sebagai penguasa dunia. Siapakah itu? Nah, kita mundur. Siapa yang menginginkan penyaliban? Menurut Yesus yang menginginkan penyaliban adalah iblis. Menurut Yesus nih, di dalam Yohanes 8, orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang ingin melakukan kehendak iblis. Berarti berdasarkan data itu, Yohanes 13 nomor 2, iblis berencana kemudian untuk menyalibkan Yesus melalui pengkhianatan Yudas. Matius 26 nomor 24. Jelas gitu ya. Matius 26 nomor 4, nomor 59, Markus 14 nomor 1. Itu jelas itu. Bagaimana iblis berencana menyalib Yesus. Nah, kalau menurut Yesus, orang-orang yang ingin membunuhnya adalah orang yang melakukan keinginan iblis, berarti siapa yang keluar dari kubur ini? Bukankah dia adalah buah dari keinginan iblis? Ini pertanyaan. Iblis menginginkan kematian, menginginkan penyaliban. Setelah penyaliban itu terjadi, ada yang keluar dari tanah, minta supaya dia dijadikan sebagai guru, pemimpin. Siapa dia ini? Kalau ternyata iblis yang punya rencana penyaliban, endingnya yang keluar dari kubur ini ternyata adalah orangnya juga atau pasukannya juga, berarti apakah salah ketika Yesus meminta kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai namanya? Dia akan menyesatkan banyak orang. Hari ini yang banyak orang memakai nama Yesus itu siapa? Menyesatkan banyak orang pakai nama Yesus itu siapa? Sederhana bukan? Nah, kembali kepada Wahyu 2:12 nomor 9 tadi. Ular tua yang adalah iblis atau Satan dilemparkan ke dalam tanah. Dilemparkan ke tanah. Nah, itu siapa? Iblis kan, si ular tua kan, dilemparkan ke dalam tanah. Yang keluar dari tanah siapa? Nah, pikirlah itu sendiri. Masa sampai segitunya harus diulang terus, pura-pura nggak tahu? Kan ketahuan kali. Kalian menyembunyikan sesuatu. Silakan teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Kita diskusi pelan-pelan. Relax aja kita diskusinya. Jangan terlalu tegang. Halo saudara Erik. Waduh, ini malah makan ini. Halo, dari mana? Protestan, Katolik? Dan dia. Halo. Ya, Pak Jumar.
Siap. Ya bang. Ikut mengaji. Halo. Ya. Katolik Protestan. Saya. Iya bang. Ya, alhamdulillah saya Muslim. Man. Oh, siap. Makanya saya mau mengaji biar nambah ilmu. Oh, siap. Halo, selamat siang saudara Omega. Halo, saudara Omega. Cek. Bang Handi, Kanda. Ya. Kalau sudah tak ada kita rehat dulu. Iya, kita rehat dulu lah. Halo saudara Mama. Mama. Udahlah. Rehat dulu aja, Pak, disimpulkan edukasi. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian dimanapun berada, juga teman-teman yang ada di YouTube telah bersama-sama dengan kita di sini membahas terkait hal yang penting yang bertalian dengan satu materi yang juga Islam bahas, yaitu salib. Saya simpulkan kalau di Islam salib itu adalah hisyun fid dunya, kehinaan bagi orang yang melakukan salib dan juga yang disalibkan itu di dunia, dan adalah merupakan pengajaran terkait asap yang sangat besar bagi mereka nanti di akhirat. Begitu juga di kitabnya orang Yahudi diterangkan bahwa yang disalib itu adalah kutukan, hukum kutukan. Bahkan Paulus juga mengatakan bahwa itu juga adalah kutukan, maka terkutuklah orang yang digantung di salib tersebut, kata Paulus. Nah, kemudian yang jadi bermasalah di sini adalah ketika ternyata penyaliban ini adalah kutukan dan penyaliban ini adalah hukuman dan penyaliban ini adalah kehinaan, ternyata setelah kita pelajari latar belakang kemudian penyaliban yang terjadi berdasarkan Bible, salah satunya adalah Yohanes 13:2. Rupa-rupanya itu adalah diawali oleh rencana iblis. Lalu kemudian kita lihat dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, ternyata mereka bersekongkol untuk melakukan penyaliban atau pembunuhan terhadap Yesus karena takut bangsa mereka dirampas oleh bangsa Romawi pada saat itu. Kemudian menurut Yesus orang-orang yang ingin mencelakai dia itu adalah anak-anak iblis. Itu adalah anak-anak iblis. Dan Yesus mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang yang juga memakai nama dirinya. Jadi ini sangat-sangat sangat-sangat krusial untuk kemudian saudara kita Oten jabarkan apakah penyaliban ini rekayasa Tuhan atau rekayasa iblis. Dan alhasil sudah ada beberapa dari mereka yang mengakui, termasuk Kiamat, kemudian Edis, lalu siapa lagi, Elia, dan seterusnya. Dari apologet Kristen yang cukup terkenal ini mengakui bahwa salib itu adalah rencana daripada iblis itu sendiri. Nah, kita sebagai Muslim memandang apapun misinya, apapun latar belakangnya, apapun endingnya, kalau satu pekerjaan itu adalah pekerjaan yang direncanakan oleh iblis, lalu kemudian pekerjaan yang direncanakan iblis itu diambil untuk dijadikan sebagai sandaran beragama, maka itu pandangan konyol bagi umat Islam. Sekali lagi, bagi umat Islam. Jadi iblis membuat satu perkara di mana perkara itu justru diambil sebagai jalan keselamatan. Itu adalah suatu kebatilan menurut pandangan agama Islam. Alhamdulillah kita sebagai umat Islam tidak menerima apapun dari upaya penyaliban terhadap Nabi Isa alaihissalam, melainkan menolak untuk beriman bahwasanya Nabi Isa lah yang disalibkan. Alhamdulillah kita menolak hal tersebut. Sekira demikian sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak atas atensinya pada siang hari ini sampai sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Yang pasti yang saya rasakan adalah
saya buka komal, teman-teman saya yang non-muslim yang mengimani salib itu seakan-akan segan untuk naik. Kalaupun naik itu cuma naik untuk keluar-keluar maki-maki dan tidak menggunakan akal sehat. Saya kira itu penggambaran yang saya rasakan sebagai seorang muslim yang membuka komal dengan tema ini. Demikian sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segalanya. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada Isya nanti teman-teman. Siap.